Di sebuah bangunan acak, seseorang memberitahu seorang wanita bahwa hadiah pernikahannya adalah 1 juta yen ditambah 120.000, sehingga totalnya menjadi 8 juta. Pemuda itu meletakkan tangannya di dada dan berkata bahwa ia telah menabung selama 11 tahun hanya untuk momen ini. Namun, jika dia meminta tambahan 1,6 juta lagi, dia benar-benar tidak akan mampu memenuhinya. Ibunya menyebut pemuda itu gila karena mengungkapkan hal-hal seperti itu. Dia tidak sedang menjual putrinya, hanya saja untuk menyerahkan putrinya harus ada ketulusan, dan dalam hal ini, ketulusan ditunjukkan dengan uang. Si bodoh yang gemuk di latar belakang adalah pacar protagonis kita yang bernama Tisaki Masa, dan ayahnya, Yoshio, mengatakan bahwa setelah pemuda itu kehilangan orang tuanya, dia mengetahui bahwa dia mewarisi sebuah apartemen yang indah. Jika dia memberi sinyal, dia bisa menemukan seseorang untuk membelinya darinya, dan dengan begitu dia bisa mendapatkan uangnya. Uto, si bodoh kita, mengatakan bahwa dia tidak bisa begitu saja menjual barang-barang peninggalan ayahnya. Ibunya yang bernama Tame menjadi marah dan mengatakan bahwa bajingan itu tidak mau menjual karena dia tidak mencintai putrinya. Dia menyuruh ibunya berhenti, lalu mendekati pemuda kita. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di lantai bawah gedung, dan dia bertanya pada protagonis kita apakah dia benar-benar tidak bisa mendapatkan 1,6 juta itu. Ya, dia harus mencari solusi. Namun, protagonis meminta pengertiannya atas situasi yang ia hadapi. Dia benar-benar tidak punya sumber uang lagi, tetapi wanita sialan itu berjanji akan membuatnya sepadan. Benar-benar tidak tahu malu, karena kemudian dia menyuruhnya meminjam uang dari lintah darat, menyatakan bahwa sulit untuk berkencan dengan seseorang yang bahkan tidak tahu cara menghasilkan uang. Protagonis kita berpakaian rapi dan bergaya, tetapi orang bodoh ini tetap menderita di tangan wanita hanya untuk menunjukkan bagaimana keadaan sebenarnya. Dia berkata, baiklah, aku akan mencoba mencari cara untuk mendapatkan uang itu. Dengan itu, dia pergi sambil berkata bahwa segera setelah dia mendapatkannya, dia akan kembali dan mereka bisa menikah. Dia berkata dia menunggu dia untuk memenuhi tanggung jawabnya. Adegan kemudian berpindah ke sebuah kafe. Teman-temannya bertanya apakah dia benar-benar hanya akan makan siang dengan itu. Dia menjelaskan bahwa dia harus menghemat uang untuk sesuatu yang lebih penting daripada makan. Tepat di dekatnya, calon istrinya sedang berbicara dengan seorang gadis, tetapi dia mungkin bahkan tidak tahu si bodoh itu bekerja di sana. Gadis itu ingin tahu di mana uang Masa. Bukankah dia seharusnya menikahi jutawan itu, putra dari seorang pria yang memiliki banyak perusahaan? Masa menjawab bahwa pria yang satunya adalah bajingan yang hanya memberinya 100.000. Temannya bertanya tentang pria yang sekarang, dan dia mengatakan yang ini bahkan lebih buruk. Apakah itu dari warisan ayahnya? Tapi dia tidak mau menjualnya untuk memberinya uang. Temannya tampak sedikit bingung dan bertanya apa rencananya kali ini. Saat itulah, Masa mengungkapkan bahwa dia hamil, jadi sayangnya dia harus menikahi bajingan ini. Tapi tidak apa-apa, begitu bayinya lahir, dia akan menceraikannya dan mengambil setengah dari properti yang akan dia wariskan dari ayahnya. Sempurna, seorang wanita yang sangat jujur. Benar-benar, si bodoh yang malah itu berdiri di sana mendidih karena marah, tidak mampu memahami. Jelas dia belum menyadari bahwa dialah si bodoh itu karena dia memintanya untuk membawakannya segelas air. Jelas dia tidak ingin berbalik dan dia terus memukul meja menuntut untuk tahu mengapa dia tidak menjawab. Pada saat itu, dia hanya menjatuhkan diri sementara wanita sialan itu mengutuk. Sekarang di ruang istirahat karyawan, si bodoh itu meringkuk sambil menangis. Tiba-tiba dia menerima telepon dari seseorang yang memintanya untuk menjemput seseorang bernama Saki di bandara. Dia mengatakan tidak apa-apa karena shift paruh waktunya baru saja berakhir. Pria malang itu berada di bawah pancuran, benar-benar hancur, menangis dan berteriak bahwa wanita sialan itu hanya berbicara tentang uang. Uang adalah satu-satunya yang dia pedulikan. Saat itulah, entah dari mana, sistem paling sederhana di dunia muncul. Sistem itu mengatakan kepadanya bahwa dia telah menderita terlalu banyak dalam hidup ini, dan karena itu, dia telah menyebabkan pergeseran dalam ekonomi global. Pada dasarnya, segala sesuatu didepresiasi sebesar 1 juta%. Sementara itu, uangnya tetap utuh dan dia bahkan mendapatkan 5% per hari, yang menghasilkan tambahan 5.000 yen. Udo hanya menganggap bahwa ada orang gila yang berteriak omong kosong dan pergi. Dia naik bus dan bertanya berapa harga tiket ke bandara. Tiba-tiba orang-orang di sekitarnya mulai tertawa, bercanda tentang betapa gilanya berbicara tentang menghabiskan yen untuk naik bus. Dua orang yang duduk di belakangnya mengatakan bahwa jika seorang idiot menghasilkan 100 sen per bulan, itu sudah cukup bagus bagi mereka yang tidak tahu. Sen pada dasarnya adalah 1/100 dari yen, seperti membagi sen dengan 100. Pemuda kita bingung, tidak mengerti mengapa mereka berbicara seperti ini. Lagi pula, tiket bus bandara dulu harganya sekitar 1.000 yen. Dia meminta sopir untuk menyebutkan harganya agar dia bisa naik. Saat itulah seorang pria berjas tiba-tiba menyuruhnya berhenti mencoba masuk dan berhenti bertingkah seperti jutawan yang berbicara tentang menghabiskan yen seperti itu. Jelas dari cara dia berpakaian, pemuda itu miskin, jadi dia harus menghentikan omong kosongnya. Udo berasumsi dia sedang berurusan dengan sekelompok orang gila. Tentu saja dia setidaknya punya 200 yen untuk membayar tiket. Pria berjas itu tertawa dan mengatakan dia pasti gila jika dia benar-benar punya 200 yen. Tidak mungkin seseorang dengan pakaian seperti itu memiliki uang sebanyak itu di sakunya. Kemudian pria berjas itu lelah dengan lelucon Udo dan menyuruhnya duduk saja. Dia akan menutupi biaya tiketnya. Udo melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah ini semacam pertunjukan atau acara, tetapi tidak ada kamera. Sopir menyuruhnya duduk karena mereka harus pergi. Saat itulah Udo tercinta kita mengeluarkan 2 koin sen dan berkata, ini dia. Seketika mata semua orang berbinar, ingin tahu bagaimana bocah ini memiliki begitu banyak uang. Pria berjas itu yakin itu pasti palsu. Bagaimana mungkin seorang anak memiliki koin seperti ini? Saat itulah Udo teringat suara yang didengarnya tadi dan mulai bertanya-tanya apakah itu benar-benar nyata. Dia
menawarkan koin itu kepada sopir dan bertanya apakah dia bisa mendapatkan kembalian. Namun, sopir berkata akan sangat sulit untuk memberikan kembalian sebanyak itu. Mereka harus menghubungi pemilik perusahaan terlebih dahulu. Pada saat itu, protagonis kita menyadari sesuatu. Tidak hanya 100 yen miliknya bernilai jumlah yang gila sekarang, tetapi semua orang di sekitarnya putus asa untuk mendapatkan uang. Untuk menghindari masalah, dia turun dari bus. Pada saat itu, ponsel baru dijual hanya seharga 1 sen, bahkan tas tangan mewah harganya tidak lebih dari 17 sen. Jam tangan Rolex sendiri hanya bernilai 1 yen. Ini membuatnya bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang kertas 10.000 yen miliknya. Sepertinya mata uang ini bahkan tidak diterima lagi, jadi mungkin dia harus pergi ke bank untuk memastikannya. Beberapa saat kemudian, nomornya dipanggil. Petugas bank menyambutnya dan bertanya bagaimana dia bisa membantu hari ini. Pria kita mengatakan, dia di sana untuk melakukan setoran kecil. Dia meminta jumlahnya, dia bilang hanya 100.000 yen dan dia ingin membuka rekening untuk membelanjakannya dengan lebih mudah secara daring. Wanita itu tampak terkejut, mengatakan dia tidak bisa menangani uang sebanyak itu, dia harus memanggil manajer. Banknya mulai melakukan autentikasi. Wanita itu kembali dengan berkeringat, mengatakan itu tidak bisa dipercaya. Mereka adalah uang kertas asli. Sistem bahkan menjelaskan bahwa cara penggunaan uang telah berubah. 1 yen sekarang sama dengan sen-sen, yang merupakan angka 100 tetapi dieja sebagai sen, dan 1 sen-sen sama dengan 1000 rin. Ya, sistem mata uang yang sangat rumit, tapi Anda mengerti intinya. Pada dasarnya, 1 yen bernilai 100 kali lebih banyak daripada yang lain. Beberapa saat kemudian, sekarang di ruang VIP, dia bertanya apakah mereka sudah menyelesaikan verifikasi. Dia mengonfirmasi bahwa mereka sudah, dan bahwa deposit 100.000 yen miliknya telah diproses. Namun, petugas ingin memastikan apakah dia benar-benar akan menyetor seluruh jumlah tersebut. Pria itu mengatakannya, tetapi sisakan 3 yen di rekeningnya karena dia memiliki beberapa tagihan kecil untuk dibayar. Saat itulah tiba-tiba pintu terbuka lebar. Masa masuk dengan seorang pria tua, mengatakan bahwa dia melakukan persis seperti yang diminta dan sekarang akan menikahi si bodoh itu. Sekarang setelah dia menjadi wanita yang sudah menikah, hubungan mereka menjadi lebih menarik. Ya, itu benar-benar dia. Seseorang tolong pukul kepalanya. Pria tua itu bahkan meluangkan waktu untuk memeriksa hadiahnya, mengatakan bahwa mencuri wanita pria lain adalah petualangan yang cukup mendebarkan. Saat itulah Udo yang berdiri di dalam dengan tangan bersedekap mengatakan dia tidak pernah menyangka dia menjadi wanita seperti ini. Dia terkejut, bingung mengapa dia ada di sana, dan bertanya apakah dia datang untuk mengambil pinjaman yang dia suruh ambil. Tetapi pemuda kita langsung ke intinya, mengatakan dia tidak akan pernah membuang uang untuk menikahi sampah seperti dia. Anehnya, pria tua ini hanya mengangkat bahu dan mengatakan dia terlalu cantik untuk menjadi milik satu orang saja. Wajar jika seseorang dengan penampilannya memiliki suami sekaligus pacar. Ya, dia sudah menjalani mim wanita. Pria kita hanya berdiri, mengatakan dia adalah wanita terburuk yang pernah dia temui. Dia akan pergi sekarang setelah depositnya selesai. Tapi kemudian petugas ban mengatakan manajer regional juga ingin berbicara dengannya. Namun, pria tua yang menjadi sponsor masa menyuruhnya untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, dia menghina gadis itu dan tidak akan berjalan pergi begitu saja. Udo yang tanpa percaya diri dalam perkelahian mengatakan jika pria tua itu ingin main fisik, katakan saja. Tapi pria tua itu menyeringai dan mengatakan sepertinya bocah itu tidak tahu siapa dia. Dia adalah presiden dari grup Tenri yang terkenal, yang membayar puluhan yen dalam pajak tahun ini saja. Jika dia mau, dia bisa membekukan semua transaksi Udo saat ini juga. Segera setelah Udo melihat beberapa penjaga keamanan mendekat, pria tua itu menyeringai, mengatakan sudah waktunya bagi bocah itu untuk diusir. Namun, penjaga menjelaskan bahwa Udo adalah VIP di antara para VIP. Pada saat itu, seorang pria bernama Bechasu masuk dengan canggung, memperkenalkan dirinya sebagai administrator regional dan mengatakan suatu kehormatan untuk bertemu dengannya. Dia terkesan mengetahui bahwa seseorang menyetor 100.000 yen, jadi Udo sekarang akan menerima kartu hitam berlian. Pria kita hanya berterima kasih padanya sementara mantan pacarnya yang terkejut dan pria tua itu bergumam bahwa bocah ini pasti memalsukan uang untuk menyetor sebanyak itu. Mantan pacar itu menimpali, mengatakan itu benar, dia tahu si bodoh itu tidak memiliki uang sebanyak itu. Tetapi Basu menanggapi bahwa dia tidak ingin mendengar siapapun mempertanyakan keaslian uang yang telah diproses. Karena itu, mereka harus mempertimbangkan kembali kemitraan mereka dengan pria tua itu. Pada saat itu, si tua bodoh yang putus asa memohon kepada mereka untuk tidak melakukan ini. Jika mereka membekukan asetnya di ban ini, dia akan bangkrut. Sementara itu, wanita tanpa malu itu sudah menempel di paha Udo, mengatakan dia membuat kesalahan dengan memihak pria tua itu. Sebenarnya, dia selalu berpikir Udo lebih tampan dan menjanjikan. Tetapi pria kita hanya memerintahkan manajer untuk membuang tumpukan sampah ini keluar. Dan dengan itu, si tua bodoh itu diusir. Di bandara, Udo menyadari bahwa dia terlalu lama sehingga Saki pasti sudah tiba. Dia yakin gadis itu mulai tidak sabar ketika tiba-tiba seseorang menyentuh pahanya. Gadis yang menarik dan lincah itu dengan menggoda mengatakan dia berutang padanya karena membuatnya menunggu begitu lama. Dia meminta maaf, mengatakan dia akan membelikannya apapun yang dia inginkan, dan gadis sederhana ini hanya meminta es krim. Udo si bodoh sudah terpesona, berpikir dia sama menggemaskannya seperti biasanya. Saat mereka berbicara tentang minum, sepertinya dia berpikir untuk membawanya ke Starbucks, tetapi gadis itu menunjukkan bahwa harga bandara itu keterlaluan. Senang mengetahui itu adalah masalah universal. Penjahat ada di mana-mana. Entah dari mana, seseorang menabrak bahu Udo saat mereka lewat. Seorang pria yang mengaku sebagai teman sekelas Saki mengatakan dia akan menanggung biaya mereka karena Udo tidak terlihat mampu membelinya. Teman-temannya tertawa, mengatakan mereka harus menerima tawaran itu. Udo berbalik ke arah Saki dan bertanya apakah dia mengenal orang-orang ini. Dia menjawab bahwa dia berbicara dengan
dengan mereka kemarin karena sepertinya mereka akan menjadi teman sekelas di universitas yang sama. Namun, dia meraih lengan pemuda kita dan mengatakan mereka harus pergi karena orang-orang. Ini aneh. Shinju memperingatkannya bahwa dia akan menyesal menolak tawarannya, dan temannya menyuruhnya berhenti membuang waktu mencoba membantu orang miskin ini. Saat itulah misi kecil muncul untuk Udo. Dalam 2 jam dia harus menghabiskan 1 yen, dan sebagai bonus dia akan menerima peningkatan fisik. Pria itu segera melemparkan koin ke udara sambil menyeringai. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Sementara itu, gadis yang lain masih menempel pada Shinji, menyuruhnya untuk melupakan orang miskin itu. Kemudian dia tiba-tiba mengeluh bahwa tenggorokannya kering. Gadis ini setidaknya aneh, dan pria itu segera mengatakan dia akan pergi mengambil minuman untuknya. Jujur, saya tidak yakin apakah ini sindiran atau saya hanya terlalu berlebihan, tapi ini setidaknya mencurigakan. Tiba-tiba kerumunan bergegas lewat menabrak Shinji. Pria itu dengan marah menyuruh semua orang untuk memperhatikan jalan mereka, tetapi dia benar-benar diabaikan. 2 gadis di dekatnya sedang mengobrol tentang bagaimana sepertinya semua yang ada di Starbucks gratis hari ini. Jelas 3 orang bodoh itu bingung. Bagaimana itu masuk akal? Udo pergi ke kasir dan bertanya apakah semuanya benar-benar gratis, dan kasir mengonfirmasi bahwa untuk saat ini, ya, seorang pelanggan dermawan tertentu menanggung semuanya untuk semua orang. Pria kita mengangkat bahu, mengatakan hari ini terlalu panas, jadi mari kita pesan kopi es untuk semuanya. Tentu saja Saki sudah menikmati momen itu ketika tiba-tiba Shinji menuntut untuk mengetahui apa yang Udo pikir sedang dia lakukan. Pria kita hanya menyuruhnya untuk tidak khawatir, dia bahkan akan membelikan satu untuknya juga. Jelas Shinji menolak, mengatakan dia bukan orang miskin yang membutuhkan orang lain untuk membelikannya Starbucks. Pria itu seharusnya tidak mengatakan itu karena sekarang semua orang di sekitar memberinya tatapan maut. Shinji kemudian berbalik ke arah Udo, membentaknya untuk diam. Dia mengklaim bahwa karena Udo belum pernah ke luar negeri, dia harus berhenti berpura-pura menjadi jutawan. Tapi untuk sekali ini, kerumunan itu benar-benar masuk akal. Mereka mulai meneriaki anak kaya itu untuk tutup mulut karena dia tidak membayar apapun, jadi dia bisa pergi. Keadaan memanas dengan cepat. Pria itu dipukuli dan diinjak-injak. Nah, itulah yang saya sebut dedikasi untuk Starbucks. Pria itu benar-benar hancur di lantai. Seseorang bertanya apakah 2 gadis bersamanya bukan temannya, tetapi mereka segera menyangkal mengenalnya. Saat itulah Udo memberikan sindirannya sendiri, menyuruh Shinji untuk tidak mencoba merayu adiknya dengan uang receh itu. Sial, kenapa harus adiknya? Saya benar-benar berharap ini situasi saudara Tionghoa di mana mereka memanggil semua orang dengan sebutan saudara atau adik secara santai. Dengan itu, Udo dan Saki pergi. Dia berjalan di depan mengenakan celana pendek mungil itu, bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja menghabiskan begitu banyak uang. Pria kita hanya mengatakan bahwa ketika melindungi dia, tidak ada jumlah uang yang terlalu mahal. Oh, perayu yang halus. Beberapa saat kemudian mereka menunggu taksi, dan misi selesai. Dengan itu, Udo menerima hadiahnya. Rupanya dia berjuang untuk menghabiskan 1 yen saja. Membeli kopi untuk semua orang ternyata tidak cukup, jadi dia harus berinvestasi pada sesuatu yang lain. Sekarang dia mendapatkan pil yang meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, Saki bertanya di mana taksi yang mereka pesan. Sebuah mobil merah menepi dan dia dengan bersemangat mengatakan itu terlihat sangat keren. Seorang gadis dengan rambut hitam menurunkan jendela dan bertanya apa yang Matsushima Udo lakukan di sini. Pria kita menjawab kepada manajer Yan bahwa dia datang untuk menjemput adiknya dan membawanya ke universitas. Sepertinya gadis ini berasal dari tempat kerjanya, mungkin penting karena dia mengingatkannya tentang presentasi besar sore ini. Meskipun Udo tidak butuh uang lagi, proyek ini adalah sesuatu yang telah dia kerjakan selama berbulan-bulan. Saki mengatakan padanya untuk tidak khawatir, dia akan ikut dengannya. Selain itu, kamu harus mengambil kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di samping wanita cantik seperti itu. Pria kita dengan cepat menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu, terutama karena dia tidak memiliki hubungan seperti itu dengan manajer. Yanagi bertanya apa yang mereka bisikan, dan Udo hanya meminta tumpangan. Sementara itu, dia berpikir karena dia menghabiskan seluruh hidupnya sebagai pria miskin, dia tidak ingin melewatkan kesempatan apapun untuk mendapatkan 1 sen pun. Di dalam mobil, Yan mengatakan kepadanya untuk meninjau materi presentasi dan bersiap karena jika proyek ini disetujui, dia akan menerima bonus besar. Udo mengatakan dia tahu dia terjebak dalam triknya, tetapi dia akan melakukan yang terbaik. Manajer Yan ini bekerja keras, katakanlah begitu, dan tangannya melakukan sesuatu yang aneh, mencubit kecil pada pemuda itu. Dia menyuruhnya berhenti dengan trik-trik itu, tetapi dia hanya tersenyum dan mengatakan kamu harus senang bahwa dia bahkan menggunakan trik padamu. Sialan, kamu ada benarnya. Beberapa saat kemudian mereka tiba di perusahaan, dan manajer Ogata Kusuk menyuruhnya untuk membuang semua itu. Protagonis kita bertanya apa maksudnya dengan itu. Rupanya pria ini mengambil alih posisi Udo dan mengatakan dia tidak perlu muncul lagi. Pria itu bahkan melemparkan materi Udo ke lantai, tetapi pria kita menuntutnya mengembalikannya. Ogata, yang jelas terbiasa mendapatkan keinginannya, mengangkat tangannya siap menampar Udo, bertanya apakah dia ingin menyelesaikan ini dengan berkelahian. Sayangnya baginya, kekuatan Udo baru saja meningkat 3 kali lipat. Dengan gerakan cepat, Udo memutar lengan Ogata dan membantingnya ke tanah sementara pria itu mengerang. Benar-benar bingung bagaimana si lemah ini menjadi begitu kuat. Seseorang melangkah masuk, itu adalah atasan lain yang menyuruh Udo untuk melepaskannya. Rupanya pria baru ini mengatakan Udo memiliki sedikit keterampilan. Itulah mengapa Ogata
Ogata akan mempresentasikan proyek sebagai gantinya. Udo segera memprotes, mengatakan mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan fakta bahwa dia mengerjakan proyek ini dari awal dan menyerahkannya kepada orang lain. Pria itu hendak mengabaikannya ketika seseorang membanting tangan ke meja dan menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan ini terjadi. Itu adalah manajer Yanagi. Saya mulai menyukainya, mengatakan bahwa karena Udo menciptakan proyek tersebut, dia harus menjadi orang yang mempresentasikannya. Ogata, yang tampak berantakan dan kalah, merengek bertanya mengapa mereka tidak membiarkannya presentasi. Yanagi sekadar menyatakan bahwa dia tidak mampu melakukannya. Lagi pula, dia bahkan tidak memahami proyeknya. Tidak mungkin seseorang yang tidak tahu apa-apa akan bisa menanganinya dengan benar. Ogata mendengus dan menunjuk jarinya, mengatakan baiklah, tapi kita akan selesaikan ini segera. Dengan itu, dia pergi dengan marah sementara Yanagi memberitahu pria kita untuk tidak khawatir dan bersiap untuk presentasi. Udo tidak bisa tidak berpikir bahwa meskipun sangat fokus pada pekerjaan, setidaknya dia memperlakukannya dengan perhatian. Beberapa saat kemudian di ruang konferensi, Yanagi mengumumkan bahwa presentasi selesai. Wakil Presiden Acura memberi selamat kepada mereka, mengatakan mereka melampaui harapan. Pertama, Yanagi memuji Udo dengan jabat tangan, lalu segera menggunakan sihir densitas tinggi untuk mendorong pria malang itu. Sementara itu, seorang pria berkumis menyebutkan bahwa begitu presiden perusahaan tiba, mereka akan membahas bagaimana menangani utang. Yanagi tampak bingung, utang apa yang mereka bicarakan? Saat itulah pria teduh dari sebelumnya masuk, mengatakan bahwa sayangnya tampaknya ada masalah dengan penggajian. Rupanya mereka berutang ratusan yen dan dengan tarif ini, tidak akan mampu membayar gaji karyawan manapun. Yanagi menolak untuk mempercayainya, dia selalu memeriksa keuangan, tetapi pria itu hanya menyeringai dan mengatakan dia ditipu oleh para eksekutif lama. Ternyata semua perhitungan keuangan benar-benar palsu. Dia segera menyadari bahwa tidak satupun dari ini masuk akal kecuali itu adalah jebakan sejak awal. Pria itu kemudian dengan sombong menyatakan bahwa seluruh situasi ini hanyalah jebakan si bodoh yang sederhana. Yanagi yang marah mengatakan ini tidak adil. Dia telah mencurahkan darah dan keringatnya ke perusahaan ini, jadi bagaimana mereka bisa melakukan ini padanya? Tapi pria itu mengabaikannya sepenuhnya dan mengumumkan bahwa perusahaan akan dijual kepada pria di sampingnya seharga 90 yen. Yanagi hancur, dia sebenarnya menangis, mengatakan bahwa 90 yen terlalu murah. Ini tidak lain adalah mengeksploitasi yang lemah. Pria sombong itu hanya tertawa, mengatakan itu tidak masalah karena dia tidak punya uang untuk membuat penawaran tandingan. Pada saat itu, Presiden Kenos tiba. Sekarang setelah saya memikirkannya, pria berkumis itu mungkin pemilik ban tempat Udo melakukan setoran, dan sekarang mereka berdua mengobrol tentang orang gila di kota yang menginvestasikan 100.000 yen. Saat itulah Krida melihat Udo berdiri di sana dan bertanya apa yang dia lakukan. Segera, pria tua yang baru saja berjalan masuk bertanya apakah ini bocah yang menyetor 100.000 yen. Bankir mengonfirmasinya. Pria itu melangkah maju, sedikit bungkuk dan memperkenalkan dirinya sebagai Kisha, presiden perusahaan. Sedetik sebuah kehormatan untuk bertemu dengannya. Sementara itu, Ogata si bodoh benar-benar tersesat, tidak mengerti mengapa dua presiden tiba-tiba menjilat Udo. Kedua atasan itu segera memarahi Ogata, menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan yang berkaitan dengan seseorang yang menyetor 100.000 yen. Udo menerima semuanya, bertanya apakah mereka benar-benar akan melanjutkan rencana konyol untuk menjual perusahaan seharga 90 yen. Tentu saja sekarang pria itu tampak kacau, mengatakan lebih baik lupakan saja masalah ini, dia tidak ingin terlibat dengan Udo. Tapi Udo tidak akan membiarkan hal-hal berlalu. Semudah itu, dia memberitahu Yanagi bahwa mereka perlu membersihkan cara hal-hal dijalankan di sekitar sini, dan Yanagi tidak membuang waktu memperingatkan investor bahwa Ogata berada di balik skema untuk membuat perusahaan berutang dan menjualnya dengan harga murah. Secara alami, para investor dan pejabat bank segera mengatakan mereka akan meluncurkan penyelidikan. Ogata mencoba berbohong untuk keluar dari masalah itu, tetapi sudah terlambat. Adegan berikutnya, skandal itu ada di semua berita. Penggelapan terungkap. Seseorang menuangkan anggur, merayakan kemenangan hari ini. Sial, saya pikir kita sudah berada di kamar hotel, tetapi tidak, kita masih di restoran. Yanagi mengatakan bahwa Udo menyelamatkan hidupnya, jadi mereka harus bersulang. Udo, yang selalu logis, memberitahu dia bahwa mulai sekarang dia akan mengelola perusahaan. Dia memerah, mengatakan dia tidak yakin. Jika dia siap, dia mudah ditipu bagaimanapun juga. Dia berdiri dan mengatakan bahwa jika dia sangat mempercayainya, mereka perlu bersulang lebih dekat. Dan kemudian, tentu saja, dia tersandung seperti idiot. Pria kita menyelamatkannya dengan cara yang benar-benar normal. Saya mengharapkan salah satu adegan jatuh yang tidak pantas secara tidak sengaja, tetapi tidak. Dia memang memutar pergelangan kakinya dan memintanya untuk menggendongnya ke bawah tetapi tidak mencoba melakukan sesuatu yang aneh. Pria kita menggendongnya seolah dia tidak berat sama sekali, mengatakan tidak apa-apa. Beberapa saat kemudian mereka sampai di kamar hotel di mana dia dengan lembut membaringkannya di tempat tidur, mengatakan dia akan pergi agar dia bisa beristirahat. Tapi saat dia berbalik, serangan kobra terjadi. Kakinya bergerak secepat kilat, menariknya ke dalam jebakan yang kejam. Dia menyeringai, mengatakan bahwa kali ini dialah yang terjebak. Tapi pria kita, dia membalikan permainan dan kemudian dia mengajarinya cara bermain top lane Riven dan melakukan combo yang gila. Setelah beberapa putaran di Summoner's Rift, mereka berdua kelelahan. Nyonya, League of Legends itu melelahkan. Yanagi mengeluh, mengatakan dia tidak percaya pria kurus ini berhasil bermain selama
selama 6 jam berturut-turut. Dia, yang merosot, mengatakan itu kesalahannya karena memprovokasinya. Jika itu yang dia maksud dengan memprovokasi, maka, ya, dia 100% yang harus disalahkan. Gadis ini adalah ancaman karena mereka berada di seri peringkat Best of FIFA untuk mencapai emas. Mereka mengantre untuk satu pertandingan lagi. Sementara itu, hari sudah berakhir dan Udo menerima misi baru. Kali ini dia harus menghabiskan 50 koin di penghujung hari. Dia menyarankan mungkin mereka harus berinvestasi lebih banyak ke perusahaan, tetapi Yanagi berterima kasih padanya dan menolak. Pertama, mereka perlu pulih dari kerusakan yang terjadi baru-baru ini. Itu saja sudah cukup untuk mendorong mereka ke tingkat berikutnya. Kemudian entah dari mana, dia menciumnya, mengatakan itu cara termudah untuk membayar pemegang saham. Untuk beberapa alasan, dia mengalami kesulitan berdiri. Dia jatuh ke lantai sambil menyalahkannya. Dia menyuruhnya untuk mengambil hari libur dan beristirahat, tetapi bahkan dengan kakinya yang goyah seperti mie instan, dia bersikeras bahwa setidaknya dia punya cukup tenaga untuk mencoba berjalan sedikit. Sementara anak kita ini sudah menyatakan bahwa sudah waktunya untuk tidur siang. Namun saat itulah dia mendapat panggilan telepon dari seseorang bernama Yamaguchi yang mengatakan bibinya sedang berada di rumah sakit. Adegan beralih ke rumah sakit, Udo sedang duduk di samping tempat tidur seorang wanita tua yang dengan lemah berkata bahwa dia belum pernah merasa sesakit ini sebelumnya. Udo meyakinkannya, mengatakan bahwa itu mungkin hanya kelelahan akhir tahun yang mulai dirasakan, tetapi dia akan segera merasa lebih baik. Yamapi, sahabat karib Udo, bercerita tentang bagaimana dulu dia sering menghabiskan banyak waktu di rumah Udo. Bibinya selalu memasak untuknya dan dia akan memakan segalanya. Sekarang, dia mengupas sesuatu, mungkin kentang atau mungkin apel, dan memintanya untuk menggigitnya. Yamaguchi sebenarnya sempat berpikir untuk meminta pinjaman kecil kepada Udo, tetapi setelah melihat semua skandal yang menimpa perusahaan Udo baru-baru ini, dia memutuskan untuk mengurungkannya. Saat itulah seorang perawat yang gugup bergegas masuk bersama dua dokter, bergumam tentang kamar 42. Seorang dokter botak berkata bahwa Nona Yamaguchi harus segera dipindahkan ke ruangan lain. Putranya tentu saja menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi. Udo sudah memberitahu mereka bahwa dia akan melunasi biaya medis dalam beberapa hari, jadi mereka tidak bisa mengusirnya begitu saja. Namun, saat itulah seorang perawat mengungkapkan bahwa mereka menerima donasi misterius sebesar 1 yen dari dermawan tak dikenal, dan karena itulah bibinya dipindahkan ke ruang VIP. Yamaguchi tampak benar-benar bingung, siapa yang akan menyumbang hanya 1 yen? Perawat mengonfirmasi bahwa mereka telah memverifikasi donornya, sehingga para dokter yang gemetar membawa wanita itu layaknya bangsawan ke kamar barunya. Untuk suatu alasan, dia merasa sangat senang dan mengatakan ingin tetap berada di dekat dokter-dokter tampan ini. Begitu saja, wanita tua yang ceria itu dibawa pergi. Sekarang, di ruang perawatan khusus, para dokter bahkan melakukan sedikit tarian perayaan untuknya. Yami menoleh ke Udo dan berkata bahwa ini pasti mimpi yang menjadi kenyataan. Inilah yang dia butuhkan. Tanpa ragu, Udo meninjunya. Di bagian perut, hampir membunuh pria malang itu. Dia lupa bahwa dia sekarang memiliki kekuatan yang ditingkatkan. Udo memberitahunya bahwa ini adalah harga untuk tetap diam alih-alih meminta bantuan. Yamaguchi meminta maaf, mengatakan bahwa dia hanya ragu untuk meminta. Namun Udo meyakinkannya bahwa mulai sekarang, jika dia membutuhkan apapun, katakan saja. Dengan itu, anak kita menyelesaikan misi rahasianya dan menerima bonus. Bakat baru, mataku adalah penggaris. Sama seperti kita, dia tidak tahu apa artinya, tapi ya sudahlah. Sementara itu, di ruang VIP di dekat sana, seorang gadis bernama Mika bertanya apakah dia harus menelepon adik laki-lakinya, tetapi pria di tempat tidur rumah sakit memberitahu dia bahwa itu tidak perlu. Dia baru saja melakukan penerbangan panjang dan butuh waktu untuk pulih. Dia kemudian menyerahkan beberapa dokumen, mengatakan bahwa proyek ini sangat penting bagi perusahaan sehingga mereka tidak boleh mengacaukannya. Karena Mika memiliki pengalaman dengan hal semacam ini, dia yakin dia bisa menanganinya. Mika meyakinkannya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dengan itu, dia pergi menuju universitas agar tidak terlambat, tetapi di tengah jalan, seorang wanita tua tiba-tiba menghalangi jalannya dan menjatuhkan diri ke tanah, mencengkeram kaki Mika secara tiba-tiba. Dia kemudian berteriak kepada Mika untuk melihat kemana dia berjalan. Mika bingung, tetapi tiba-tiba beberapa orang asing masuk dan mengatakan bahwa mereka dengan jelas melihat Mika mendorong wanita tua itu. Pria lain mendekat, menuntut untuk mengetahui universitas mana yang dia hadiri karena mereka akan melaporkan perilakunya. Masuklah anak kita, sang cat Udo. Dia dengan santai menangkap Mika agar tidak jatuh. Pada saat itu, bakat misterius barunya aktif karena dia sedang mengamati sesuatu yang menarik cukup lama. Dia langsung menghitung ukuran tepat F36. Dia berhenti sejenak, tidak mungkin ada F36, itu pasti B atau C. Jadi sistemnya pasti sedang kacau. Sementara itu, wanita tua itu masih mencengkeram kaki Mika sambil menangis minta tolong. Mika merasa bersalah dan mengakui bahwa dia sedang terburu-buru, jadi mungkin dia menabraknya tanpa disadari. Namun, Udo segera menyuruhnya untuk tidak mengakui apapun. Jika tidak, dia akan terjebak dalam perangkap mereka. Mika benar-benar bingung, apa maksudnya dengan berangkap? Sementara itu, Udo mencoba mencari tahu bagaimana cara kerja kemampuan barunya. Dia memberitahu Mika bahwa tepat saat dia berada sekitar 3 cm dari wanita tua itu, wanita itu tiba-tiba menjatuhkan diri. 3 cm bukanlah apa-apa, tapi oke. Selain itu, di sana, ada beberapa kamera yang diposisikan dengan sengaja untuk membuat seolah-olah Mika menabraknya. Udo merasa sangat curiga bahwa begitu banyak kamera menangkap ini dari berbagai sudut. Mika setuju, itu benar-benar mencurigakan. Udo memperingatkannya bahwa seseorang mungkin mencoba menjebaknya, jadi Mika dengan tenang melangkah maju dan meminta maaf dengan sopan, mengatakan bahwa sayangnya dia tidak pernah benar-benar menabrak wanita itu. Wanita tua itu mengamuk, menyebut Mika tidak tahu malu dan mengatakan bahwa banyak kamera menangkap basah dirinya. Mika hanya mengatakan jika memang
memang begitu, mari kita periksa rekaman CCTV rumah sakit dan tentu saja, karena teknologi sudah canggih, mereka akan memperlambat rekaman tersebut 1000 kali agar bisa melihat momen tepat wanita tua itu jatuh. Segera setelah gadis itu melontarkan ancaman tersebut, para penipu itu tentu saja melarikan diri. Dia yakin mereka adalah sekumpulan penipu, dan Udo bertanya apakah rumah sakit benar-benar memiliki teknologi seperti itu. Namun, gadis licik itu mengakui bahwa itu bohong. Dia tidak tahu di mana letak kamera-kamera di tempat ini. Dengan itu, keduanya menyadari bahwa mereka berdua sedikit usil. Sepertinya korban berikutnya akan merasa lemah di lutut. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Yamada Mika, dan berterima kasih padanya atas bantuannya. Anak kita mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, tetapi dia hanya berbalik dan pergi, memberitahu bahwa jika dia mau, dia bisa mengunjunginya di universitas. Udo bertanya-tanya apakah gadis ini tidak sedikit mencurigakan. Bagaimana bisa dia mengundang seseorang begitu saja? Saat itulah dia menyadari hari sudah pukul 6 sore. Kembali ke apartemennya, dia memutuskan untuk menonton beberapa siaran langsung untuk mencerahkan harinya. Jika ada satu hal yang selalu terjadi dalam cerita Tiongkok, itu adalah dua streamer di mana orang kaya memberikan donasi. Setiap kali saya melihat ini, saya bertanya-tanya apakah ini benar-benar terjadi di Tiongkok, seperti pertempuran streamer 1 lawan 1 di platform di mana pemenangnya adalah orang yang mendapatkan donasi terbanyak. Saya belum pernah melihat itu di tempat lain. Yang saya lihat adalah seorang gadis memberitahu pemirsa untuk mendukung Koti dengan tiupan ciuman yang sangat antusias. Sementara itu, gadis lain, Kumin, memohon lebih banyak suara agar dia tidak kalah. Kemudian Koti menyeringai, mengatakan sepertinya dia akan menang dan bertanya-tanya hukuman apa yang harus ditanggung oleh yang kalah. Karena gadis itu seorang gamer, mungkin mereka harus memaksanya bermain dengan kakinya. Pada saat itu, bakat mataku adalah penggaris milik Udo. Aktif setelah dia menatap cukup lama, dia berkomentar bahwa kaki gadis itu bagus, tetapi proporsinya terlihat aneh, mungkin karena mejanya terlihat melengkung. Ukachi yang merasa tersinggung membalasnya, mengatakan bahwa dia mengada-ada karena dia sudah memiliki tubuh ini sejak awal siaran. Maksudnya, dia mungkin bermaksud sejak lahir, kan? Bukan sejak awal siaran? Sebenarnya, tidak sejak lahir. Juga, karena dia tumbuh seiring waktu, tetapi Anda mengerti maksudnya. Yang tidak saya mengerti adalah mengapa anak kita langsung diblokir dalam setengah detik. Jelas, gadis itu langsung kembali ke rutinitas tariannya, dan kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Anak kita akan membuat masalah. Jika dia tidak bisa berinteraksi dengan satu streamer, dia akan bicara dengan yang lain. Kumin dalam mode panik total, mengatakan bahwa pertempuran PK hampir berakhir dan dia butuh bantuan. Saat itulah seseorang tiba-tiba mendonasikan 5 kapal pesiar untuknya. Tentu saja, kedua gadis itu benar-benar terkejut meskipun donasi itu mungkin berharga sekitar 30-an. Begitu saja, Kumin mulai mendominasi pertempuran. Dia sangat senang menghujani ucapan terima kasih. Sementara itu, Ukachi menyipitkan mata dengan keras. Dia menyadari bahwa Udo ini adalah pria yang baru saja dia blokir. Sekarang dia mati-matian melakukan gerakan tari paling aneh untuk bertahan hidup, tapi semuanya sudah berakhir. Udo memberikan 10 kapal pesiar lagi untuk Kumin, benar-benar menyegel kemenangan. Ukachi tahu dia tidak punya peluang lagi. Sementara gadis pemenang merayakan dengan keras, mengatakan sudah waktunya untuk hukuman. Anak kita bahkan mengirim pesan publik di semua siaran memberitahu Ukachi bahwa memblokirnya tidak akan membantu. Gadis yang putus asa itu segera mencondongkan tubuh ke depan, meminta maaf, mengatakan bahwa dia akan menerima hukuman apapun. Sementara itu, Udo menerima beberapa pesan langsung dari Kumin, atau lebih tepatnya Marinan. Ya, Marinan terdengar jauh lebih lucu. Dia berterima kasih atas donasinya tetapi mengatakan sayangnya dia tidak punya apapun untuk ditawarkan sebagai balasan. Namun, jika dia mau, dia bisa meminta pengembalian dana. Udo mengira dia mungkin panik dengan jumlahnya, tapi dia tidak peduli. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir, itu tidak seberapa. Saat itulah dia memperhatikan lokasinya, menyadari dia tinggal di distrik Moshi dan menyarankan bahwa mungkin mereka bisa makan malam. Udo tidak terlalu bersemangat, dia tahu gadis-gadis streamer ini hanya peduli untuk menipu orang demi uang, tetapi dia yang membayar makan malam, jadi dia penasaran untuk melihat apa yang akan dia coba. Kembali ke rumah Marinan. Kamar gadis itu penuh dengan tas desainer dan ibunya ada di sana mengeluh bahwa putrinya meninggalkan dia sendirian sepanjang hari. Marinan keluar dari kamarnya dan mengatakan siaran langsung adalah pekerjaan nyata, tetapi sekarang dia di sini untuk mengobrol dengan ibunya tercinta. Namun, wanita itu merespons bahwa Marinan sudah menghasilkan banyak uang, jadi dia seharusnya tidak bekerja di siaran langsung. Lagi pula, kalung yang dia kenakan untuk, contohnya, harganya 43 yen, sesuatu yang tidak akan pernah dia peroleh dari siaran langsung. Tapi Marinan hanya menjulurkan lidahnya dengan main-main, mengatakan dia melakukan siaran untuk bersenang-senang, bukan untuk uang. Selain itu, dia bertemu seseorang yang sangat menarik hari ini. Ibunya segera memperingatkannya untuk berhenti tertarik pada orang-orang dari siaran langsung. Dia seharusnya sudah menerima bahwa pernikahannya akan diatur dengan putra pemilik perusahaan terkenal. Marinan mencoba membantah, tetapi ibunya hanya menyuruhnya untuk pergi berbicara dengan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, anak kita berada di kota, ingin minum di sebuah izakaya. Ayam goreng dan bir akan sangat cocok, jadi dia pun pergi. Tetapi di tempat itu, seseorang memohon kesabaran karena mereka terlambat membayar sewa. Seorang wanita dengan pengeriting di rambutnya, bagaimanapun, mengatakan
dia tidak melakukan amal. Jika dia tidak punya uang, dia seharusnya menghilang, dan jika dia tidak segera membayar, dia akan menyita semua peralatan dapurnya. Pria malang itu mencoba menolak, tetapi sudah terlambat. Dia sudah memerintahkan gangster bayarannya untuk mengambil semuanya. Dia terus memohon, mengatakan bahwa dia baru saja menerima pesanan khusus dan akan segera memiliki uangnya. Tetapi bahkan setelah itu, dia didorong ke samping. Saat itulah seseorang mencengkeram bahu preman tersebut. Itu adalah anak kita, Udo, dan si preman bahkan tidak bisa bergerak. Udo bertanya apakah pria itu adalah pemilik tempat tersebut dan berapa harga sewanya. Wanita itu, yang tidak terkesan, hanya bertanya siapa dia. Lalu dia bertanya apakah dia berencana untuk membayar atas nama pria tersebut. Dia mengingatkannya bahwa dia sudah memberinya kesepakatan karena kasihan. Tetapi karena area tersebut akan mengalami beberapa perubahan, dia tidak punya pilihan selain menaikkan sewa. Pemiliknya mengeluh, mengatakan dia selalu mencari alasan untuk menaikkan harga. Dia tidak peduli. Toko-toko terdekat lainnya juga miliknya dan dia menyewakannya kepada perusahaan besar seharga 2 yen per bulan. Udo mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Sementara wanita itu dengan angkuh mengatakan bahwa jika dia membayar 1 yen per bulan, mungkin dia bisa membiarkannya tetap menempati tempat itu. Dia menelepon Fujiwara, sudah berterima kasih sebelumnya. Pria itu memiliki seluruh kota, dan Udo hanya memberitahu wanita itu bahwa dia tidak perlu mendiskusikan apapun dengannya lagi. Dia tampak bingung, bertanya apa yang direncanakan Udo. Lagi pula, bukan berarti dia punya kekuatan di sini. Bagaimanapun, semua bangunan ini miliknya. Sekali lagi, dia memerintahkan antek-anteknya untuk mengusir semua orang, tetapi anak kita melepaskan serangan gaya derek, gaya berlengan terbuka, dan dalam satu gerakan cepat merobohkan kedua preman ke tanah. Tentu saja, wanita itu merasa ngeri dengan serangan brutal Udo dan segera memanggil polisi. Saat itulah Udo dengan santai menjatuhkan bom. Dia menemukan bahwa wanita itu hanya memiliki hak untuk menggunakan properti komersial, bukan memilikinya. Dari mana dia mendapatkan informasi itu? Kemudian dia mengungkapkan bahwa dia, di sisi lain, baru saja membeli seluruh area. Sekarang semua orang menatapnya, menunggu langkah selanjutnya. Sementara itu, wanita itu gemetar, menuntut untuk mengetahui apa yang dia rencanakan. Udo mengatakan dia akan merenovasi seluruh area dengan menghancurkan semuanya. Jelas, tidak ada yang mau menyewa apapun di sana setelah itu. Dia tidak peduli. Beberapa ratus yen hanyalah uang receh baginya, secara harfiah uang receh. Tapi sekarang wanita itu panik. Dia segera berlutut memohon pengampunan. Biasanya, ketika waifu berlutut itu luar biasa, tapi tidak untuk yang satu ini. Dia mati-matian menawarkan untuk memotong harga sewa menjadi setengah dan bahkan menanggung tagihan air. Udo segera setuju. Jika itu masalahnya, tunjukkan rasa ragu kepada siapapun yang merancang sistem gila ini, karena sekarang saya harus memutar foto layar saya hanya untuk membacanya. Sesuatu tentang bertarung melawan perusahaan korup, dan sepertinya Udo baru saja mendapatkan bakat baru, satu, yang memperingatkannya ketika seseorang mencoba menipunya. Sementara itu, pria ayam goreng sedang memanggang hidangan lezat, mengatakan bahwa semuanya malam ini gratis untuk Udo. Udo berterima kasih kepada pria tua itu dan mengatakan bahwa dia selalu menjadi penggemar tempat ini, jadi dia akan lebih sering mampir sekarang. Pria tua itu tersenyum dan mengatakan dia mengerti mengapa. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi resepnya benar-benar unik, diwariskan secara turun-temurun. Tiba-tiba, seseorang di dekatnya membuat komentar sinis tentang betapa lucunya melihat seorang jutawan makan makanan jalanan. Itu adalah nona kaki goyang yang hanya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa setidaknya rasanya enak. Udo tidak bisa tidak berpikir bahwa wanita bodoh ini tidak tahu berapa banyak yang harus dia habiskan hanya untuk mendapatkan ayam goreng ini. Saat dia membawa tusuk sate lebih dekat ke hidungnya, dia memperhatikan sesuatu yang baunya tidak enak. Dia, bagaimanapun, salah paham sepenuhnya, mengira dia mencoba mengendus dirinya. Dia menyeringai dan mengatakan bahwa jika dia ingin mengendus dirinya, dia bisa datang ke tempatnya nanti. Udo sepenuhnya mengabaikan omong kosong itu dan tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Dia memberitahu dia bahwa dia mengundangnya ke sini hari ini untuk berbicara tentang perusahaan baru yang ingin dia dirikan. Dia segera bertanya apakah dia akan dipekerjakan sebagai sekretarisnya, mengatakan itu akan sangat sempurna. Dia mengakui bahwa dia belum terlalu memikirkannya, tetapi perusahaannya akan menjadi firma investasi dan kantor pusatnya akan berada di area ini. Dia dengan bersemangat mengatakan bahwa jika itu masalahnya, dia akan membantunya menemukan lokasi yang sempurna karena dia mengenal kota itu luar dalam. Kemudian dia memesan lebih banyak makanan untuk dibawa pulang sementara Udo memerah karena suatu alasan. Beberapa saat kemudian, dia beralih ke mode romansa penuh. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus berhenti berselingkuh dengan gadis lain saat dia bekerja keras. Ya, yang satu ini sudah jatuh cinta padanya. Udo dengan cepat menyangkal segalanya, mengatakan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, tetapi dia hanya mengendus udara dan mengatakan dia mencium bau wanita lain padanya. Jadi dia sebaiknya tidak berbohong. Dia tidak akan meminta banyak, hanya agar dia meneleponnya setiap kali dia membutuhkan sesuatu. Cukup menuntut bukan? Dia setuju, dan dengan itu dia pulang. Namun, seseorang yang mencurigakan mengawasi mereka dari kejauhan. Sistem Udo mengirim peringatan dan dia segera tahu sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba dia mencengkeram tangan Mayumi, berpura-pura sakit perut yang luar biasa. Dia memberitahu dia bahwa dia mungkin keracunan makanan, jadi lebih baik jika dia pulang sendirian. Dia menghela napas dan mengatakan tidak apa-apa, tetapi jika dia membatalkan lain kali, mereka harus menghabiskan 2 kali lebih banyak waktu dengannya. Udo hanya berkata, mengerti, dan melambai padanya, mengatakan itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan memanggil orang tersembunyi itu untuk menunjukkan diri mereka. Keluar dari persembunyian adalah pasukan topi Zoro dengan pemimpin mereka yang memuji insting tajam Udo. Namun, pria itu juga mengatakan bahwa sayangnya bagi Udo, dia berurusan dengan orang yang salah. Sepertinya pembunuh ini tidak sepenuhnya
sepenuhnya profesional karena senjata terbaik yang mereka miliki untuk membunuhnya hanyalah tongkat bisbol. Preman pertama mengayunkan tongkat, tetapi Udo menghindar dengan mudah. Yang kedua datang kepadanya dan Udo meraih tongkat itu dengan tangan kosong. Yang gila, dia bisa saja mematahkan pergelangan tangannya melakukan itu, tapi ternyata itu tidak mudah sama sekali. Dia hampir mematahkan tangannya sendiri dalam prosesnya. Bahkan dengan bonus sistemnya, pria ini masih terlalu kuat untuknya. Menyalurkan Spider-Man batinnya, Udo menghindar dengan anggun, memberitahu mereka bahwa tidak perlu kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan uang akan jauh lebih mudah. Tetapi preman itu memotongnya, mengatakan bahwa orang yang diganggu Udo tidak peduli dengan uang dan sekarang Udo akan membayar harganya. Pria itu bergerak masuk untuk serangan terakhir dan tiba-tiba seseorang mencengkeram bahunya. Sekelompok orang muncul, bertepuk tangan dan memuji penampilan aktor tersebut, mengatakan bahwa dia sangat siap untuk film ini. Saat saya menyebut mereka pasukan topi Zorro, saya tidak berpikir ini benar-benar akan terjadi. Ternyata si pembuat onar kecil melihat semuanya dan menyewa sekelompok figuran untuk mengganggu pertempuran. Udo tercengang, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia membuat segalanya lebih berantakan dengan melemparkan uang ke udara. Dengan begitu banyak saksi di sekitar, si pembunuh tidak punya pilihan selain menyerah. Udo memberitahu pria itu bahwa yang terbaik adalah berjalan pergi sekarang karena ini hanya akan menjadi lebih buruk baginya. Bahkan anak buah si pembunuh tambah emosional karena wanita ramen di kerumunan itu mengingatkan mereka pada nenek mereka. Tanpa pilihan lain, para preman melarikan diri. Orang-orang di sekitar mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang dan bahwa para aktor telah pergi. Gadis itu hanya menyeringai, mengatakan bahwa semua orang bisa menyimpan uangnya dan mereka akan berbicara lagi lain kali. Satu-satunya misteri yang tersisa bagi Udo adalah siapa sebenarnya yang mengirim ketiga orang itu untuk mengejarnya. Keesokan harinya, dia kembali ke First Ban tempat dia melakukan deposit. Petugas ban yang seksi berjalan masuk, menghela napas tentang bagaimana ini adalah malam yang panjang. Tiba-tiba seseorang berteriak, menuduhnya hanya bermalas-malasan di tempat kerja. Dua pria mendekat, mengatakan bahwa ban harus menjaga citra profesional dan dia jauh dari profesional. Mereka mulai memarahinya, tetapi sepertinya gadis itu tidak tahu siapa pria ini. Tiba-tiba bos besar muncul, bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak keributan begitu awal. Di pagi hari, gadis itu menyapa Fujara yang memberitahu Natsuki bahwa dia akan memperkenalkan seseorang padanya. Dia mulai menjelaskan, salah satu pria di sini adalah pemilik grup besar di Asia, yang lain adalah investor papan atas dari tempat lain, yang lain lagi memiliki firma investasi. Singkat cerita, ada banyak orang penting di sini dan dia tidak tahu mengapa mereka semua berkumpul di satu tempat. Bos meminta maaf atas kekacauan itu dan mengundang mereka semua untuk langsung menuju ruang VIP. Sepertinya semua orang di sini ingin bertemu Matsushima, dan tentu saja, itu adalah nama depan protagonis kita. Secara alami, Natsuki tahu nama itu dengan sangat baik. Salah satu pria berkomentar bahwa mungkin Udo bisa membantu melatih karyawan bank, dan bos berterima kasih padanya atas ide tersebut. Dengan itu, gadis itu mencondongkan tubuh ke depan dengan antusias, berterima kasih kepada mereka semua dan meminta dukungan semua orang. Sepertinya dia memaksudkannya sebagai tantangan kecil, yang segera membuat para pria kesal karena marah bahwa Udo memiliki sekretaris seperti dia. Udo yang malang benar-benar bingung, bersikeras bahwa dia tidak menggunakan kekuatan apapun, dia hanya karyawan di bank. Sementara itu, Natsuki menerima telepon dari Udo yang melakukan deposit lagi. Tentu saja, saat semua orang mendengar namanya, mereka langsung tertarik. Bos menjelaskan bahwa Udo menelepon Natsuki secara langsung karena dia adalah orang pertama yang dia temui saat dia tiba di sini. Segera sikap semua orang terhadapnya berubah. Mereka mulai mengatakan bahwa akan sangat menyenangkan memiliki seseorang seperti dia sebagai sekretaris dan bahwa dia luar biasa. Beberapa waktu kemudian, gadis itu kelelahan. Dia tiba di rumah dan Udo sudah ada di sana. Sekarang semuanya masuk akal. Ini adalah bagian dari rencana mereka selama ini. Mereka menjadi lebih dekat sehingga mereka bisa mengetahui siapa yang memburu Udo. Dia lelah karena untuk menyembunyikan keberadaannya, dia naik beberapa bus dan taksi untuk memastikan tidak ada yang bisa mengikutinya. Udo sekarang yakin itu bukan seseorang dari ban, jadi mungkin itu seseorang yang terhubung dengan dunia siaran langsung. Ponselnya berbunyi dengan pesan dari Marinan yang mengatakan dia akan menunggunya di restoran pukul 6 sore. Dia melewatkan kesempatan sempurna untuk dengan cepat mengidentifikasi siapa yang mengejarnya. Adegan berubah ke restoran. Seorang anggota staf bertanya kepada Udo apakah dia punya reservasi karena tempat ini khusus untuk orang-orang penting. Udo sedikit bingung, dia bahkan tidak tahu restoran itu bekerja seperti itu. Karyawan itu mengatakan bahwa dia bisa meninggalkan namanya di daftar tunggu atau berharap ada kursi yang tersedia. Tetapi sebelum dia bisa merespons, karyawan lain memotong, memarahi pria pertama. Dia menyuruhnya untuk tidak memberikan penawaran semacam itu kepada orang yang jelas-jelas tidak mampu makan di sini. Karyawan pertama segera membungkuk dan meminta maaf sebelum bergegas pergi. Kemudian pria kasar itu menoleh ke Udo, mengatakan bahwa mereka tidak menerima lamaran pekerjaan saat ini. Sekarang itu adalah penghinaan yang serius. Masih sedikit bingung, Udo mengambil ponselnya ketika Marinan menelepon, menanyakan di mana dia. Dia menjelaskan bahwa dia berada di lobi hotel tetapi ditolak masuk. Beberapa saat kemudian, dia menepuk pundaknya dan bertanya apakah dia Udo. Satpam bodoh itu segera menyadari mereka saling kenal dan menegang karena panik. Saat itulah Udo dengan tenang memberitahu dia bahwa dia tidak di sini untuk melamar pekerjaan, dia sebenarnya di sini untuk makan. Satpam itu segera meminta maaf karena bersikap kasar, berharap dia mendapatkan malam yang menyenangkan. Udo terlalu malas untuk membuat masalah, hanya bertanya di mana mereka akan duduk. Marinan menyuruhnya untuk ikut, itu akan sangat menakjubkan. Dia bahkan telah menyiapkan beberapa bunga lembah yang indah untuk acara tersebut. Di meja, pelayan bertanya apakah dia ingin pesanan biasanya. Dia mengatakan ya, tetapi Udo juga ingin mendengar pendapat Udo. Lagi pula, dia sponsornya.
sebenarnya. Udo hanya mengangkat bahu, mengatakan dia belum pernah ke sini sebelumnya, jadi dia akan mengikuti apapun yang dia pesan. Pelayan tertawa, berkomentar bahwa ini adalah respons khas dari seseorang yang tidak terbiasa dengan tempat makan kelas atas. Pelayan itu memasang perangkap, dengan santai bertanya apakah wanita itu menginginkan anggur biasanya. Dia mengatakannya, tetapi Udo yang rendah hati tidak ingin berurusan dengan anggur. Dia hanya meminta minuman ringan sederhana. Namun, pelayan menjelaskan bahwa mereka hanya menyajikan anggur di sini. Lagi pula, orang yang benar-benar kaya tidak akan pernah memilih minuman ringan daripada sesuatu yang berkualitas. Udo yang sudah kehabisan kesabaran hanya bertanya apakah mereka memiliki sesuatu yang berkarbonasi sama sekali. Pelayan menghela napas dan mengatakan mereka mungkin menemukan sesuatu di dapur. Saat dia berjalan pergi, dia bergumam tentang betapa konyolnya pria miskin seperti ini makan dengan nona marinan. Dia melirik pelanggan lain yang berpakaian buruk di meja terdekat dan bertanya-tanya mengapa tempat ini menarik kerumunan kelas rendah seperti itu. Pada saat yang sama, pria yang tampak teduh itu bertanya-tanya di mana semua wanita cantik berada. Kemudian dia mengunci pandangan pada marinan dan segera jatuh cinta padanya. Dia menoleh ke istrinya, atau setidaknya itulah menurut saya, dan memanggilnya sayang, mengatakan bahwa sudah waktunya untuk ronde berikutnya. Dia menatapnya, bertanya apakah dia benar-benar akan memaksanya melakukan ini lagi. Sekarang saya mulai sedikit khawatir, apa sebenarnya yang direncanakan pasangan ini? Sementara itu, di meja Udo, hidangan kepiting raja tiba. Men, saya belum pernah makan makanan ini sebelumnya. Seseorang beritahu saya rasanya seperti apa. Marinan berdiri, mengatakan dia akan pergi ke kamar mandi, tetapi Udo bisa terus makan tanpanya. Saat dia pergi, wanita teduh dari sebelumnya mendekati Udo, bertanya apakah dia benar-benar akan makan sesuatu yang lezat itu sendirian. Dia menyeringai, mengatakan itu kental, gurih, dan akan terlihat sangat nikmat saat dimakan. Lalu wanita itu mendekat dan bertanya apakah dia boleh mencicipi sedikit. Wanita ini benar-benar sesuatu. Udo tentu saja bertanya-tanya siapa si gila ini, tapi dia hanya menyuruhnya jangan khawatir karena dia yang akan membayarnya. Membuat Udo benar-benar bingung. Udo terkekeh, mengatakan betapa lucunya bahkan di restoran bintang 5 pun ada orang yang datang menumis makanan. Wajah wanita itu menggelap, dia berbalik dengan marah, mengancam bahwa Udo akan menerima balasannya. Saat melewati kursinya, dia sengaja menabrakkan pinggulnya ke sandaran tangan Udo, lalu tiba-tiba menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak pantas secara tiba-tiba. Udo yang benar-benar bingung berkata dia sama sekali tidak menyentuhnya, tapi wanita itu menyuruhnya berhenti berpura-pura bodoh. Dengan dramatis, dia menyatakan betapa keterlaluan tindakannya yang menyerangnya seperti itu lalu mencoba mengelak. Kemudian dia meraih segelas air dan menyiramkannya langsung ke arah Udo, tapi Udo dengan tenang menghindar sehingga air itu justru mengenai pria botak malang di meja lain. Tepat saat itu, Marinan kembali dan berkata wanita itu sudah bertindak terlalu jauh, tapi istri gila itu membentak balik, mengklaim bahwa Udo lah yang melewati batas, dan tidak mau minta maaf. Dia juga menyuruh Marinan jangan ikut campur jika tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Kemudian seorang staf muncul, menyapa seseorang bernama Osama dan mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kamera pengawas. Awalnya kupikir ini hanya bagian dari jebakan lain, tapi ternyata staf restoran asli mengonfirmasi bahwa wanita itu berbohong. Meski begitu, wanita itu tetap menolak, mengakuinya dan berkata mereka pasti salah lihat. Dia mengklaim bahwa dia hanya sedikit tersandung dan Udo memanfaatkan kesempatan itu. Marinan mengabaikannya sepenuhnya dan memberitahu staf restoran bahwa mereka harus menginformasikan kepada semua restoran di area ini tentang wanita tersebut. Ternyata, dia sering berkeliling mencoba menjebak orang atas tuduhan pelecehan. Akan lebih baik jika dia dilarang masuk ke setiap restoran. Staf tersebut segera mengangguk dan wanita itu mulai panik, bertanya-tanya siapa sebenarnya Marinan sampai memiliki pengaruh sebesar itu. Untuk memperburuk keadaan, Marinan mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Dia mengumumkan akan mengunggahnya ke media sosial untuk memperingatkan semua orang tentang wanita gila ini. Berbalik ke arah Udo, dia menyeringai dan berkata ini semua karena sumbangan yang Udo berikan, jadi dia akan membantunya sebisa mungkin. Istri gila itu benar-benar kehilangan akal. Sepertinya ini memang seluruh bisnisnya, menipu orang di restoran. Tiba-tiba suaminya, si bodoh yang menyedihkan, turun tangan dan meminta maaf. Dia berkata istrinya pasti minum terlalu banyak dan hilang kendali. Sebagai permintaan maaf, dia akan menanggung biaya makan semua orang. Tapi dia memohon agar istrinya tidak dilarang masuk. Istrinya mencoba memprotes, tapi sang suami menyuruhnya diam, minta maaf, dan pergi. Jika ada satu sudut pandang yang sangat disukai seniman untuk digambar, itu adalah yang satu ini. Dia membungkuk malu dan meminta maaf. Marinan duduk kembali, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Shot of Nima. Dia menoleh ke arah Udo, bertanya apakah dia mau menerima tawaran pria itu untuk membayar makanan mereka. Udo hanya mengendikkan bahu. Jika gratis, mengapa harus ditolak? Tapi tentu saja, dia sedang berhadapan dengan streamer kecil yang licik, dan Marinan langsung menginterogasinya. Dia bertanya apakah Udo benar-benar yakin ingin Nima menanggung semuanya. Pria itu tersenyum percaya diri dan berkata ya, bahkan menyuruhnya memesan apapun yang dia inginkan. Di adegan berikutnya, anggur mereka yang sangat mahal, mungkin bernilai jutaan, disajikan. Pria itu duduk santai, berpikir bahwa rencananya agak berantakan, tapi masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Dia akan memperjelas kepada gadis itu bahwa dialah yang mampu membeli segalanya, menjadikannya pilihan yang jauh lebih baik daripada bocah miskin ini yang mungkin menabung berbulan-bulan hanya untuk berada di sini. Jika gadis itu tipe yang suka kegembiraan, dia akan berakhir bersamanya malam ini. Jika dia sedikit lebih tertutup, dia
dia hanya perlu mengulangi ini beberapa kali lagi sampai akhirnya semua berjalan sesuai keinginannya. Sementara itu, Marinan tiba-tiba bangkit, mengajak Udo jalan-jalan menyusuri kota bersamanya. Pria menyedihkan itu ditinggalkan di sana, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Apakah mereka benar-benar pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Dalam keputusasaan, dia segera melangkah ke depan mereka, mengatakan bahwa dia juga menuju ke arah yang sama. Namun, Marinan memiringkan kepalanya, bertanya mengapa dia tidak tinggal saja dan mengobrol lebih lama. Pria itu dengan canggung mencoba menyelamatkan situasi, mengatakan setidaknya mereka harus bertukar nomor telepon, tapi Marinan menolak mentah-mentah. Dan tepat pada waktunya, salah satu staf restoran muncul menghentikan pria itu, memberitahunya bahwa dia harus melunasi tagihan sebelum pergi. Total biayanya 3,2 juta rin, bukan ginjal, jika kalian penasaran. Mengingat betapa mahalnya tempat ini, harganya mungkin setara dengan sebuah organ tubuh. Tetap saja, harga itu menghantam seperti truk, dan pria itu menyadari bahwa dia baru saja dipermainkan. Sementara itu, Marinan berjalan pergi sambil tertawa, mengatakan bahwa selalu menyenangkan mengerjai orang bodoh yang mengira mereka bisa membeli wanita dengan mudah. Tapi dia juga sedikit menggodanya, mengatakan bahwa jika Udo benar-benar tidak mampu membayar tagihan, dia akan menanggungnya. Pria itu benar-benar murka. Dia mengangkat tangan siap menamparnya, tapi saat itulah jika Cakita, Udo, menangkap pergelangan tangannya di udara, menghentikannya dengan mudah. Dengan suara tenang namun mengerikan, dia bertanya apa yang sebenarnya kamu pikir sedang kamu lakukan. Saat itu, si bodoh bertanya dengan kelompok mana bocah kita berafiliasi, yang dijawab bahwa dia bukan bagian dari kelompok manapun. Anehnya, pria gila itu kemudian berkata dia yakin itu berarti Udo adalah penguasa area tersebut dan mengundangnya ke sisi selatan untuk melihat bagaimana dia akan diperlakukan di sana juga. Streamer kecil itu hanya meraih lengan bocah kita dan pergi. Beberapa saat kemudian di tempat lain, bocah kita menuruni tangga dan merayakan kedatangannya. Dengan keringat dan kekhawatiran, gadis itu mengenali bahwa di sana ada Paman Yamada. Pria ini adalah wakil presiden Ban Pembangunan, jadi mengapa dia ada di sini? Itulah yang dipikirkan bocah kita. Baru saat itulah pria itu menyadari bahwa Marinan ada di sampingnya. Dengan kikuk, dia berlari ke arah bocah kita, meraih tangannya, dan berkata itu adalah suatu kehormatan untuk bertemu seseorang seperti dia. Di saat yang sama, investor tua lainnya tiba untuk memeluk bocah kita juga. Setiap drama Tiongkok pada dasarnya adalah adegan bocah kita dikelilingi oleh pria-pria tua. Beberapa saat kemudian di luar, bocah kita memegang koin dan berkata dia akan menerima tawaran dari siapapun yang menemukan siapa yang telah menyerangnya. Pria-pria tua itu tanpa percaya diri, menjamin bahwa investasi berikutnya sudah aman. Dalam hal itu, masing-masing berlari ke mobil Hot Wheels kecil mereka dan pergi. Marinan meminta maaf, mengatakan Udo jadi terekspos karena unggahan yang dia buat dan bertanya apakah dia ingin Marinan menghapus media sosialnya. Tapi Udo menyuruhnya jangan khawatir karena dia bisa menanganinya dengan mudah. Pada saat itu, pria lain muncul dan menyuruhnya menunggu sebentar. Bocah kita tidak mengerti apalagi yang diinginkan pecundang lima ini darinya. Yang dijawab pria itu bahwa sudah waktunya memberinya perlakuan yang layak. Dia menyuruh saudara-saudaranya untuk bersiap dan semua orang merogoh sesuatu di balik mantel mereka. Sang protagonis tampak ketakutan sampai tiba-tiba para pria itu mengeluarkan air kelapa. Bahkan Marinan berdiri di sana terpaku, tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dan para pria itu mulai minum, menumpahkannya ke seluruh tubuh mereka. Apa-apaan ini? Mereka mulai menari, mengatakan ini adalah air kelapa yang lezat dari selatan dan bertanya, apakah dia ingin mencobanya? Udo tidak tahu apa rencana pria ini. Lalu tiba-tiba pria itu memegang kakinya, mengemis investasi dan mengakui bahwa dia salah. Dia berkata jika Udo ingin tahu siapa yang mencoba membunuhnya, dia juga bisa membantu dengan hal itu. Bagaimanapun, dia mengenal dunia bawah dengan baik. Udo hanya berkata baiklah dan memutuskan untuk membiarkannya berpartisipasi. Tepat saat itu, pemilik restoran datang membawa kartu VIP untuk bocah kita dan ingin tahu apakah dia puas dengan layanan hari ini. Rendah hati seperti biasanya, Udo menjawab bahwa tidak ada yang terlalu buruk. Satu-satunya hal yang ingin dia sebutkan adalah manajer yang menyebutnya miskin karena minum soda alih-alih anggur. Pria itu terkejut dan menyadari bahwa dia tamat dan bosnya sudah memperingatkan bahwa perilaku seperti itu tidak akan ditoleransi. Adegan kemudian beralih ke adik sang protagonis yang sedang berpamitan kepada seseorang. Itu adalah gadis dari rumah sakit dan sepertinya mereka bertemu di universitas. Saki-chan sangat senang, mengatakan dia beruntung bertemu Yamada. Yamada mengajarkannya banyak hal dan tanpa fokus membantu gadis itu, belum lagi dia dianggap jenius di universitas ini. Dan saat dia tiba di kamarnya, 3 gadis sudah menunggu di sana. Jelas sekali, si lugu yang malam bertanya apa yang mereka bicarakan. Dia pasti akan dihina. Sebelum gadis-gadis itu bisa merespons, dia sudah menyadari bahwa semua buku catatannya telah dibuang ke tempat sampah. Dia pergi mengambilnya, ingin tahu apa yang telah terjadi. Dan gadis jahat yang cantik namun busuk itu benar-benar berbahaya, mengatakan. Dia pikir Saki tidak akan menggunakannya, jadi dia menaruhnya di sana. Saki-chan pergi ke tempat tidurnya dan ingin tahu mengapa semuanya basah juga. Seorang pembuat masalah lainnya berkata dia tidak sengaja menumpahkan susu dan meminta maaf. Para penjahat ini sangat berbahaya, benar-benar mimpi buruk. Jelas saja yang terakhir sama buruknya dan bertanya apakah Saki punya masalah dengan itu. Saki-chan, yang malang dengan wajah bodohnya melirik ke belakang, merasakan tekanan dari 3 monster yang menatapnya. Tepat pada saat itu, si Cat masuk melalui pintu, ingin tahu apakah benar mereka merundung adiknya. Sepertinya semua orang berakhir di kantor kepala sekolah. Saki berbalik dan menyuruhnya jangan khawatir karena dia baik-baik saja, sementara pemain rugby dan 2 gadis cantik itu tampak canggung. Mengapa gadis ini memakai gaun itu di tengah kampus? Ini bukan pesta. Udo memberitahu Saki jangan khawatir karena kakak laki-lakinya ada di sini. Kepala sekolah kemudian berkata seperti yang telah dijelaskan, sepertinya ada kasus perundungan
yang terjadi di kamar Saki. Bocah kita menyapa Nana Sewei dan memintanya menjelaskan semuanya dengan benar. Bagaimanapun, dia tahu, jika mereka membiarkan ini, segalanya hanya akan memburuk bagi adiknya. Wanita itu berkata dia mengerti dengan sangat baik, itulah sebabnya dia memanggilnya ke sana. Dan kemudian kepala sekolah meminta Saki menjelaskan mengapa dia dirundung. Udo sama bingungnya dan ingin tahu mengapa kepala sekolah berbicara seolah-olah ini salah adiknya. Tiba-tiba ketiga orang bodoh itu mulai memasang wajah jelek, menangis dan mengatakan mereka takut pada gadis itu yang benar-benar menghancurkan mereka. Udo yang masih bingung bertanya pada adiknya apa yang terjadi. Lalu kita melihat apa yang terjadi sebelumnya saat Saki berbalik menghadapi ketiganya. Aku pikir dia benar-benar akan menghajar mereka. Dia berlari dengan kuat dan cantik, menjambak kepala yang pertama, menarik rambutnya hingga mengungkap kebotakan gadis malang itu. Kemudian, dia mengambil selimut basah, membungkus si canggung lainnya, dan berkata sekarang dia akan membantunya mengeringkannya. Pembuat masalah kedua memanggil bantuan, si pemain rugby yang datang berlari untuk menjatuhkan Saki, tapi Saki dengan mudah menghindar, menangkap lengan gadis itu dan membantingnya ke lantai. Para pecundang itu hanya terbaring membeku sementara Saki meminta maaf, memperingatkan mereka jangan macam-macam dengan siapapun dari keluarga Matsushima. Saat itulah Udo teringat bahwa adiknya yang sialan ini sudah terbiasa mengangkat ikan sejak usia 9 tahun dan merupakan ancaman dalam hal perkelahian. Meski begitu, dia menoleh ke kepala sekolah dan berkata adiknya bukan tipe orang yang suka berkelahi. Seseorang pasti memprovokasinya hingga ini terjadi. Tapi kepala sekolah meletakkan tangannya pada bocah kita dan berkata mereka perlu bicara di ruangan lain. Dia kemudian menjelaskan mungkin apa yang dia katakan benar. Namun ketiga saksi mengonfirmasi cerita yang sama dan bahkan Saki mengaku telah memukul mereka. Pilihan terbaik adalah adiknya meminta maaf agar semua orang berdamai dan sekolah akan mengawasi perkembangannya. Anehnya, Udo menerima begitu saja dan berkata baiklah, dia menyerahkan padanya. Lalu dia menghampiri gadis-gadis itu lagi dan berkata mereka harus mendiskusikan cara untuk berdamai di luar. Tapi para pembuat masalah bergaul mini itu menginginkan permintaan maaf yang sangat tulus dan di Tiongkok ketulusan berarti uang. Bocah kita memberi isyarat kecil dan berkata dia akan sangat tulus. Mereka tidak perlu khawatir. Saat itu seorang pria datang berlari menyusuri lorong, memberitahu Matsushima bahwa dia telah membawa apa yang diminta. Bocah kita telah membeli beberapa tas, parfum, bahkan ponsel untuk para gila ini, dan mereka segera berkata itu sudah lebih dari cukup. Tapi bocah itu dingin dan penuh perhitungan. Dia melemparkan semuanya ke tanah dan berkata dia mungkin akan menyerahkannya. Hanya saja barang mewah semacam itu tidak cocok untuk orang seperti mereka. Lalu dia menyuruh mereka katakan saja mengapa mereka melakukan ini pada adiknya. Ketiga orang bodoh itu terkejut, mereka pikir akan mendapatkan tas-tas mewah itu dengan mudah. Tapi Udo memperingatkan bahwa dia akan menganggap mereka lebih pintar jika mereka mengaku sekarang. Bagaimanapun, dia pasti akan mengetahuinya pada akhirnya. Lalu yang mengenakan gaun pesta berkata mereka sebenarnya tidak punya masalah dengan Saki. Mereka dibayar oleh seorang pria dari departemen lain untuk mengganggunya. Dia kemudian menunjukkan foto pria bertopi helikopter, mengatakan mereka dibayar oleh pria bernama Shinji Yamada ini. Jelas sekali bocah kita tidak suka mendengarnya sedikit pun. Adegan kemudian beralih ke asrama putri. Sepertinya bocah kita mendapatkan sebuah kamar dan menyuruh Saki tinggal di sana agar dia tidak perlu kembali ke tempat lama itu. Sepertinya kita berada di semacam asrama dan dia mendapatkan satu untuknya. Saki berterima kasih, mengatakan dia akan melihat-lihat karena ingin mencari seseorang yang dia kenal. Di kamar lain, mungkin di apartemen yang sama, kita melihat Yamada yang sedang mencoba memperbaiki atau sebenarnya kesulitan memperbaiki sesuatu di wastafel. Tepat setelah dia melihat Saki di kamar seberannya, dia berbalik dan mengenalinya dengan gaya keren namun kelelahan. Dia melambai kecil, mengatakan itu kebetulan mereka berakhir berdekatan. Segera setelah melihat kamar temannya basah kuyuk, dia bertanya apakah ada masalah. Yamada menjawab ya, dia baru saja akan memanggil seseorang untuk membantu memperbaikinya. Tapi kemudian Saki yang berukuran raksasa berkata dia yang akan menanganinya, dan dia pergi untuk memperbaikinya juga. Tentu saja. Anehnya, Udo merasa ada sesuatu yang tidak beres di udara. Menoleh ke samping, dia melihat si licik yang langsung mengenalinya sebagai pria dari rumah sakit. Segera dia teringat bahwa Yamada pernah menyebutkan akan mengajaknya berkeliling universitas, tapi Yamada mengira dia semacam penguntit menyeramkan dan telah datang jauh-jauh ke sana hanya untuk mengikutinya. Dia berkata dia akan memanggil polisi. Pria malang itu disalahpahami dan segera menjelaskan bahwa dia hanya membantu adik perempuannya yang bekerja keras karena dia pindah ke kamar di seberangnya. Kemudian sistem menyuruhnya untuk membantu gadis itu karena seseorang akan mengambil keuntungan darinya. Tepat saat itu Saki muncul, mengatakan itu kebetulan mereka saling kenal dan mengumumkan bahwa dia sudah memperbaikinya. Yamada terkesan karena itu dilakukan begitu cepat sementara Saki bertanya pada bocah kita ada apa. Udo hanya di sana mencoba mencari tahu apa maksud pesan sistem itu. Lalu Yamada pergi untuk menyalakan wastafel, berterima kasih padanya karena telah memperbaikinya, tapi sesuatu yang sangat tragis terjadi, sesuatu yang membuat semua orang yang menonton video ini merasa sangat sedih. Gadis malang itu basah kuyuk, istirahatlah dengan tenang rambut indahnya. Saki di sana menertawakan si bodoh itu. Beberapa saat kemudian, Udo masih memikirkan tentang misi penyelamatan ini. Dia membayangkan dirinya memberitahu Yamada untuk berhati-hati, tapi dia yakin Yamada hanya akan menganggapnya gila. Saki menyadari kakaknya sedang memikirkan tentang gadis itu dan menyuruhnya jangan khawatir karena dia akan membantunya menjadi sangat bahagia. Bahagia dalam artian membantunya dengan gadis itu, tentu saja. Ayolah. Beberapa saat kemudian, Yamada tampak sehat seperti biasanya, mengatakan bahwa sekarang semuanya benar-benar sudah diperbaiki. Saki mengundangnya makan malam permintaan maaf, meyakinkannya bahwa kakaknya tidak akan ada di sana. Yamada berterima kasih, mengatakan itu sempurna karena dia juga berencana membawanya ke suatu tempat terdekat. Udo menyadari ini adalah kesempatan
kesempatan sempurna untuk mengumpulkan informasi. Sepertinya dia bahkan menyertakan adiknya dalam rencana ini. Bocah ini benar-benar sesuatu. Sekarang dia hanya harus berurusan dengan pria bertopi itu. Beberapa saat kemudian di bawah terik matahari, dia mengambil ponselnya dan bertanya apakah dia harus pergi ke sirkuit balap Koriyama. Astaga, nama-nama Jepang ini terkadang sangat panjang. Pemain sepak bola Amerika itu mengonfirmasi, mengatakan Shinji Yamada selalu ada di sana. Udo kemudian melihat seorang pria di dekatnya yang berbicara tentang taruhan balap dan memperingatkan pemain rugby itu bahwa jika dia mengganggu adiknya lagi, segalanya tidak akan mudah lain kali. Gadis itu berterima kasih dan melambai selamat tinggal. Tapi tepat pada saat itu, seorang penjaga menghalangi Udo, mengatakan area itu hanya untuk VIP. Bocah, kita ingin tahu bagaimana cara menjadi VIP, dan pria itu mengatakan tidak mungkin karena hanya anggota resmi dengan kartu yang bisa masuk ke tempat itu. Udo melihat sekeliling dan melihat sepeda motor sederhana, bertanya milik siapa itu. Pria itu bilang itu miliknya, itulah sebabnya dia bisa berada di dalam. Jadi bocah, kita langsung menyerahkan tumpukan uang padanya. Pria itu terkejut, Udo sudah menyambar motor itu, menyebutnya sebagai monster. Sementara itu, seseorang memuji mobil keren Shinji, itu pasti seharga satu kekayaan. Shinji memberitahu Fuju bahwa dia melakukan beberapa modifikasi, menambahkan otomatisasi, dan meningkatkan mesinnya. Saat dia terus membicarakan semua uang yang dia habiskan, seseorang datang dengan kecepatan tinggi mengendarai motor kecil. Astaga, bocah, kita melesat lewat, melakukan aksi akrobat, dan mendarat tepat di atas mobil Shinji. Pria ini benar-benar berani mati. Si bajingan itu berkomentar bahwa sepertinya peningkatannya bukan pada daya tahan karena mobilnya pecah begitu mudah. Shinji hampir meledak marah, dia bahkan belum balapan tapi mobilnya sudah di tanah. Dia menangis, tidak mengerti mengapa Udo melakukan ini. Udo menyuruhnya jangan khawatir karena dia yang akan membayarnya. Tapi sebelum itu, mereka harus menyelesaikan urusan perundungan adiknya. Pada saat itu, Shinji menyadari siapa protagonis kita, dan ternyata ini tentang bagaimana Udo menghancurkan hidup temannya. Pria dari bandara itu mungkin. Pria malang itu harus pindah sekolah, itulah sebabnya mereka mengganggu adiknya. Kecuali jika Udo setuju untuk balapan dan yang kalah harus berlutut serta meminta maaf. Udo berkata baiklah, tapi jika dia menang, Shinji harus berlutut di depan adiknya. Shinji setuju tapi ingin tahu mobil apa yang akan digunakan Udo untuk balapan. Si pemberani itu berkata jangan khawatir, motor kecilnya masih punya bensin. Jelas sekali Shinji menyeringai, berpikir ini akan menjadi kemenangan mudah dengan 3 Ferrari di lintasan dan Udo dengan tunggangan kecilnya. Mereka semua melesat dan tentu saja dia berada di posisi terakhir. Mobil Shinji sangat mewah dan dia senang. Menghamburkan uang selalu memberikan sensasi. Tidak mungkin dia membiarkan bajingan itu lolos tanpa luka. Dia menjulurkan tangan dan memberikan jempol ke bawah, mengatakan dia yakin Udo takut mati di lintasan. Sejujurnya aku juga akan takut, tapi Udo tetap percaya diri, mengatakan hanya orang bodoh yang terburu-buru untuk menang. Tunggu, kapan bajingan ini mendapatkan keahlian balap? Apakah dia punya semacam bakat terpendam? Oh, sekarang semuanya jelas. Dia menelepon dan bertanya apakah tim sudah siap. Helikopter memenuhi langit dan jelas sekali bajingan ini akan menyelesaikan masalah dengan uang lagi. Hujan ranjau paku mulai meletuskan ban di mana-mana. Orang-orang bodoh itu keluar dari mobil mereka, menuntut untuk tahu dari mana asalnya. Sayangnya, Shinji berhasil menghindari semuanya, tapi untuk melakukannya dia harus melambat dan di celah itulah Udo menyalipnya. Sekarang semuanya masuk akal. Kan kawan, bocah, kita selalu bekerja sebagai pengantar barang, jadi soal mengendalikan motor, anak ini punya bakat. Shinji meradang, tentu saja menolak membiarkan bajingan ini menang dan mulai mempercepat laju untuk menabraknya. Udo tidak percaya pria itu benar-benar mencoba menabraknya, tapi si bodoh itu hanya menyuruhnya minggir atau mati. Anehnya, Shinji melepaskan motornya dan melayangkan pukulan. Apakah dia pikir dia itu Hulk? Entah bagaimana, Shinji menabrak dinding, tapi saat dia keluar, Udo tidak terlihat dimanapun. Ternyata bajingan ini adalah 007. Dia sudah berada di helikopter dan turun dari atas. Tepat saat itu dia memberitahu Shinji bahwa karena dia kecelakaan, dia tidak bisa terus balapan. Artinya dia kalah. Beberapa saat kemudian, Udo menyuruhnya berlutut dan meminta maaf. Dia merekamnya untuk diperlihatkan kepada adiknya. Shinji bilang tidak mungkin dia melakukan itu. Lalu Edward Cullen dari Twilight muncul mengatakan yang kalah harus patuh. Tapi karena dialah yang sebenarnya pertama kali menang, Shinji tidak perlu mengikuti perintah Udo. Shinji berterima kasih padanya, merasa lega karena Fuji menang. Tapi Udo bertanya apakah mereka benar-benar ingin memutarbalikkan kata-katanya seperti itu. Taruhannya adalah antara dia dan Shinji atas apa yang dia lakukan pada adiknya. Shinji mulai gugup dan bertanya apakah Udo ingin menyelesaikan ini dengan tinju saja. Tapi sebelum itu, Yamada muncul dan menampar si bodoh itu, memberitahunya bahwa jika ayahnya tidak mau mendisiplinkannya, dialah yang akan melakukannya. Pria itu menjawab dengan memanggilnya kakak perempuan. Astaga, sekarang bocah, kita harus menghancurkan si bodoh ini. Ini balas dendam yang sempurna. Meg jatuh, dan aku tidak tahu apakah gadis ini adalah manusia serigala, tapi dia baru saja tumbuh besar. Dia memperingatkan Shinji bahwa orang tua mereka tidak membesarkannya untuk bertingkah seperti ini di seluruh kota. Si bodoh mencoba mengatakan sesuatu, tapi Yamada hanya menjawab bahwa dia kecewa padanya. Dia memeluk kakinya, memohon pengampunan, dan mengakui bahwa dia salah. Sekali lagi, Udo terkejut mengetahui bahwa Yamada adalah kakaknya. Astaga, apakah anak ini sudah menderita Alzheimer? Yamada dengan canggung menjelaskan bahwa Shinji adalah adik laki-lakinya. Lalu Saki muncul dan menjelaskan bahwa dia telah memberitahu Yamada mengapa dia pindah, dan saat itu Yamada sangat marah hingga dia datang untuk menghajar si bodoh itu. Yang Yamada ingin tahu sekarang adalah apa yang Udo lakukan di sini. Sebelum dia sempat menjawab, si bodoh Twilight berkata Shinji
harus cepat meminta maaf. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan apapun yang tersisa dari reputasinya. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Fuji dan memperingatkan Udo untuk berhati-hati karena dia berasal dari wilayah Bun'an. Sepertinya tempat orang kaya karena Udo hanya memberitahunya bahwa selain menyombongkan asal mereka, dia sama sekali tidak peduli dan dia tidak peduli sedikit pun dengan reputasi si bodoh ini. Dia memukul begitu keras hingga hampir menghancurkan seluruh mobil. Ya, tidak bercanda, pria ini punya 3 kali kekuatan manusia normal. Dia menghampiri Shinji dan memperingatkan jika dia tidak menundukkan kepala, dia sendiri yang akan membantunya melakukannya. Si bodoh ingin meminta bantuan kakaknya, tapi Yamada hanya berkata dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Detik berikutnya, dia sudah berada di kaki Saki memohon pengampunan, tapi Udo adalah ancaman dan menyuruhnya berteriak lebih keras atau Saki tidak akan mendengar. Fuji si bodoh Twilight meradang, bersumpah bajingan itu akan membayar semua ini. Tapi Saki bilang itu tidak apa-apa dan mereka harus pulang saja. Dia ingin menghabiskan waktu bersama Yamada. Temannya menyarankan mereka pergi berbelanja dan Saki merayakannya, mengatakan dia mungkin bahkan meminjam pakaian Yamada. Tapi bocah kita menimpali bahwa pakaian Yamada tidak akan muat untuknya. Kedua gadis itu punya ukuran yang cukup mirip, tapi dia yakin itu akan terlalu ketat. Jelas saja gadis-gadis itu bingung bagaimana dia bahkan tahu ukuran mereka. Anak ini sedang menatap semua keajaiban dunia. Bakatnya pasti aktif terus-menerus. Sementara itu, Fuji ingin tahu apa hubungan Udo dengan Yamada. Jelas sekali Shinji juga penasaran, menanyakan hal yang sama dan menyuruhnya masuk ke mobil. Sayangnya bagi karakter-karakter sampingan ini, Yamada menolak, mengatakan dia bahkan tidak suka mobil sport. Pria itu bersikeras, mengatakan Yamada tidak bisa tinggal di sana. Udo hanya punya motor kecil dan tidak muat untuk 3 orang. Saat tiba-tiba mobil lain berhenti, seseorang menyuruh mereka menyingkirkan rongsokan itu. Bereskan sampah-sampah ini. Aku tidak yakin, tapi sepertinya itu si gila pemilik restoran. Ya, benar dia. Nijima ingin tahu apa yang dia lakukan di sini, tapi pria itu menyuruhnya minggir dan bilang tak perlu penjelasan. Namun Fuji menyuruhnya mundur karena tanpa dukungan keluarga, dia bukan apa-apa. Tapi Nijima mengabaikannya saat melihat jagoan kita dan menghampirinya. Dia membisikkan sesuatu ke telinganya lalu menoleh ke para gadis, mengatakan jika mereka teman Udo, mereka bisa ikut dengannya. Adiknya yang bingung bertanya pada Udo apakah mereka bisa mempercayai si gila ini. Bagaimana jika mereka diculik? Udo bilang tidak apa-apa dan jangan khawatir. Selangsung menariknya, menyuruhnya ikut saja. Si gila itu menyerahkan kemudi pada Udo dan memanggilnya bos. Sementara itu, dia menangis meminta maaf pada Eni, mengatakan dia sudah melakukan segalanya. Pria itu menahan amarahnya. Sudah kehilangan MAH tapi tak boleh kehilangan statusnya dengan Yamana. Dia bertanya pada Shinji bagaimana negosiasi dengan ayah mereka, tapi Shinji bilang belum ada kabar. Pria itu mengejeknya, yakin kakaknya sudah tahu. Sepertinya dia ditakdirkan hidup selamanya di bawah bayang-bayangnya. Shinji tampak terguncang, menuntut penjelasan maksud perkataan itu, dan Nijima sadar rencananya berhasil. Adegan berikutnya memperlihatkan jagoan kita melaju di jalanan. Ternyata bukan dia. Kenapa bajingan ini yang menyetir? Udo bertanya pada Nijima apa yang dia tahu tentang orang-orang itu. Nijima menjelaskan bahwa Fuji adalah putra kedua dari keluarga kaya di Bonin, tapi dianggap sebagai aib. Udo ingin tahu alasannya. Nijima menjelaskan bocah itu dulunya manja dan terobsesi dengan nilai bagus. Dia bermain piano, catur, dan secara teori adalah anak yang sempurna. Adiknya menyela, ingin tahu apa salahnya dengan itu. Nijima menjelaskan masalahnya adalah dia sering dipukuli orang tuanya dan orang-orang di wilayah itu karena semua orang selalu membandingkan mereka dengan bajingan itu. Tapi sekarang keadaan berbalik dan semua orang membalas dendam. Pria ini tamat sudah. Udo mengira cerita Nuno akan lebih buruk dari ini, ternyata bajingan di sebelahnya juga tidak jauh berbeda. Beberapa saat kemudian, mereka mengantar Yamada pulang. Dia berterima kasih untuk hari itu. Udo merasa aneh karena masih tersisa 1 kilometer lagi sampai sekolah. Saki menjelaskan bahwa Yamada mungkin tidak ingin datang dengan mobil mewah, itulah sebabnya dia memilih jalan kaki dari sana. Lalu Udo turun juga, bilang akan menemaninya. Aneh, apa dia benar-benar akan meninggalkan mereka berdua begitu saja? Ikuti para pecandu keberuntungan itu atau mereka akan tertabrak di tengah jalan. Sementara itu, Nijima berkomentar bahwa bocah itu luar biasa. Dia punya 2 bunga cantik di tangannya tapi bukannya meluruskan kesalahpahaman tentang salah satunya adalah adiknya, dia malah fokus mencari 3 pria yang menyerangnya. Nijima bilang mereka sudah tahu siapa pelakunya dan Udo hanya perlu memberi perintah untuk menghabisi mereka. Tapi Udo memperingatkan bahwa dia tidak ingin melibatkan polisi, jadi sebaiknya berhati-hati. Beberapa saat kemudian mereka sampai di tempat yang tampak seperti kastil. Tempat ini penuh dengan wanita matre kelas atas. Mereka menatap mobil itu, bertanya-tanya siapa yang berani datang dengan barang rongsokan tua begitu. Ternyata gadis di sebelah kanan hanya bodoh, yang di kiri mengenali itu McLaren dan bilang harganya jutaan. Gadis satunya langsung sadar dia sudah salah bicara. Sementara itu, gadis bergaun pendek menggandeng tangan Nijima, memuji mobilnya yang luar biasa. Dia meminta nomornya dan Nijima bilang akan memberikannya setelah menghabiskan waktu bersama nanti. Mereka benar-benar hanya butuh sebuah McLaren karena gadis itu sudah menyebutnya sempurna, tapi sebaiknya dia jangan ingkar janji. Sementara itu, jagoan kita bertanya pada Nijima tempat apa ini sebenarnya. Nijima membawanya ke rumah, teman malam, dan mengatakan bahwa dalam hidup ini uang bukanlah segalanya. Sekarang aku bingung, aku tidak 100% yakin ini rumah teman malam, tapi mengingat ada pria duduk di sofa dengan 2 gadis di sampingnya. Apalagi kalau bukan itu, di bagian lain tempat itu, Nijima bilang pria yang memburunya ada di sebelah. Dia mengelola segalanya di sini, jadi tidak ada informasi yang bocor. Lalu seorang pria masuk ruangan, bilang Nijima bisa meminta apapun yang dia mau.
mau. Udo bilang dia ingin semua rekaman dari ruangan sebelah, tapi ternyata Nijima tidak punya otoritas sebesar kelihatannya. Pria itu bilang di tempat seperti ini privasi adalah segalanya. Jika orang tahu rekaman bocor, dia akan kehilangan kredibilitas. Tapi jagoan kita malah menjentikan koin 1 yen ke petugas keamanan dan menyuruhnya membuka kamera. Jika itu tidak cukup, dia bahkan menawarkan 2 yen. Pada koin 5 yen, pria itu sudah gemetar. Bing tidak merespons. Udo bilang sudah cukup, dia tidak akan menaikkan tawaran lagi. Tentu saja, pria itu langsung menyambar tangannya, menyuruhnya menunggu. Jika dia benar-benar menawarkan 5 yen, rekaman akan siap dalam sekejap. Adegan berikutnya, mereka sudah di depan TV memantau segalanya. Nijima terus mengeluh tapi mengakui ini cara termudah. Udo menonton rekaman seorang pria dengan teman-temannya, bilang dia tidak ingin melihat hal semacam ini tapi perlu tahu kenapa dia diburu. Ya, ini mulai terasa agak aneh. Melihat 2 pria mengintai orang lain seperti itu. Lalu pria itu melakukan gerakan ala Venom dan pekerja jujur itu bilang jika dia merencanakan sesuatu seperti itu, dia harus membayar ekstra. Tapi pria itu bilang dia santai saja, dia tidak tahu apa yang dilakukan bosnya untuk mendapatkan gadis tertentu dari rumah sakit. Gadis itu bingung dan memintanya bercerita. Dia menyuruhnya mendekat lalu menjelaskan bosnya tidak suka gadis yang terlalu sehat. Dia lebih suka mereka kelelahan, terjebak tanpa jalan keluar. Pertama, dia ingin menghancurkan martabat dan reputasi gadis itu. Posial, targetnya adalah Yamada. Begitu dia putus asa tanpa pilihan hidup, bosnya akan datang menyelamatkannya. Saat seseorang dalam situasi itu menemukan bantuan, mereka pasti akan menyerah. Gadis itu menjawab bahwa ini hobi yang sangat bejat dan jelas pria itu tidak stabil secara mental. Pria itu hanya mengedikkan bahu, bilang itu tidak masalah karena bosnya yang berkuasa. Lagi pula, seseorang telah menghalangi rencana bosnya dan sekarang dia harus balas dendam. Tunggu sebentar, aku baru sadar siapa bajingan ini. Itu si pria bertopi tinggi dengan bekas luka di wajah. Orang yang bilang pada jagoan kita bahwa mereka akan membalas dendam. Gadis itu bertanya siapa bosnya. Bukan karena penasaran tapi ingin menghindari orang gila ini. Tapi pria itu bilang dia tidak sebodoh itu membocorkan nama bosnya di tempat seperti ini. Tiba-tiba seseorang masuk ruangan, bila mereka harus bersiap untuk pesta ulang tahun Yamada yang akan datang. Saru setuju, bila mereka harus melakukannya dengan benar atau nyawa taruhannya. Udo mulai curiga orang-orang ini mungkin mendapat dukungan Shinji. Nijima bilang bagus mereka merencanakan balas dendam, tapi jagoan kita bilang sudah larut dan dia mau pulang. Namun temannya bilang akan tinggal lebih lama untuk terus memantau. Ya, aku yakin yang dia lakukan bukan cuma memantau. Berjalan melewati klub, Udo berpikir Yamada punya lawan yang tangguh tapi dia juga bukan target yang mudah. Tiba-tiba sistem aktif mendeteksi target potensial. Jika dia menyelesaikan masalah, dia akan mendapat bonus acak. Bos besar mendekati seorang gadis berrok mini. Jika tidak salah ingat, ini pria yang sama dari ban tadi. Dia sedang bicara dengan Nona Swai. Tunggu, bukankah itu kepala sekolah universitas? Apa yang dia lakukan di sini dengan pakaian seperti itu di sebuah bar? Apa yang terjadi? Dia bilang sudah cukup dan menyuruhnya mundur, mengingatkan janji bahwa jika dia memakai baju ini, pria itu akan menunda pembayaran utangnya 3 bulan lagi. Si tua bangka itu menyeringai, bilang ironis dia pikir hanya memakai baju itu sudah cukup. Dia harus tahu dia perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan keinginannya. Semenjawab jika mereka mendekat dia akan berteriak, tapi si tua mesum menyuruhnya tenang, tak perlu stres. Jika dia memberikan pertunjukan khusus di atas panggung selama 5 menit, maka dia akan membiarkannya menunda utang 3 bulan lagi. Membentak bahwa dia tidak mungkin menari untuk mereka. Tapi pria itu bertanya apakah dia yakin tidak ingin membereskan masalahnya. Bayangkan jika petinggi universitas tahu pembayarannya semua menunggak. Dia mengertakkan gigi dan bilang baiklah, tapi hanya 5 menit. Si tua bangka itu menyeringai berterima kasih saat dia bersiap. Duh, di mana jagoan kita? Apa dia tidak akan menyelamatkannya? Kau terlambat, kawan. Si mesum itu tahu orang di posisi C harus menjaga citra bersih, itulah sebabnya dia berencana mengambil banyak foto untuk memerasnya nanti. Ya, bajingan ini bisa langsung masuk neraka saja. Jika protagonis kita mengeluarkan Glock dan menghabisinya, aku tidak akan menyalahkannya. Orang tua ini terdengar seperti salah satu pria, red pill, yang diputusin karena miskin. Dan sekarang menganggap wanita sampah. Dia mungkin akan mulai podcastnya sendiri untuk membual. Saat C sedang menderita, Sanchat akhirnya muncul dan menyuruhnya jangan biarkan orang-orang ini melakukan itu padanya. Dia langsung mengenalinya sebagai kakak Saki, dan jagoan kita memperingatkannya jika dia melakukan ini, orang-orang ini tidak akan pernah berhenti memerasnya. Saat itu, si tua bangka menoleh ke Udo, menuntut tahu siapa dia. Saat itulah jagoan kita memiringkan kepala dan bertanya apakah dia benar-benar harus mengingatkannya. Si tua mesum mulai gemetar saat menyadari itu adalah Udo, si raja 10 yen. Tapi kemudian dia mengumpulkan keberanian dan bilang utang tetaplah hutang. Saya harus membayar apa yang dipinjamnya. Udo menantangnya untuk mencoba memaksanya sekarang. Si tua bangka bertanya-tanya kenapa bajingan ini selalu mencari gara-gara dengannya. Udo menoleh ke C dan bertanya apakah dia punya bukti mereka mengenakan bunga yang tidak wajar, karena jika ada, dia bisa menempuh jalur hukum dan hanya membayar jumlah aslinya saja. Tunggu sebentar, bajingan ini tiba-tiba jadi pengacara. Saya terkejut, bilang dia tidak tahu itu mungkin. Pria lain di dekatnya emosi, bilang mereka punya kontrak dan tidak ada yang kasar. Tapi Udo hanya menyeringai, bilang keputusan akhir bukan di tangan mereka tapi penyelidik. Lagi pula, protagonis kita tahu pria ini bangkrut setelah apa yang terjadi di ban itu. Jadi dari mana dia punya uang untuk meminjamkan pada Nona C? Dia bertanya apakah dia harus menyelidiki itu, dan si tua bangka ragu-ragu. Setelah tatapan maut dari Udo,
Halo, si mesum itu lari terbirit-birit sambil bilang akan balas dendam. Tapi untuk sekarang lupakan saja semua ini. Beberapa saat kemudian di luar, kepala sekolah yang mengenakan rok mini menawan itu berterima kasih pada jagoan kita karena telah membantunya. Dia menyuruhnya panggil Udo saja. Seminta maaf karena butuh bantuannya. Dia menjelaskan ayahnya kecelakaan dan butuh uang mendesak yang membawanya ke kekacauan ini. Udo mengangguk paham tapi mengingatkannya untuk lebih berhati-hati agar orang lain tidak memanfaatkan dirinya di masa depan. Momen yang luar biasa. Dia mengaku panik dan tidak berpikir jernih. Jagoan kita bilang jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semua orang buat salah. Dia hendak memesankan taksi agar sebisa istirahat, tapi tiba-tiba sebilang dia tidak bisa kembali ke sekolah. Sudah larut malam, dan jika dia muncul dengan pakaian seperti itu, orang-orang pasti akan berpikiran buruk. Udo bertanya apakah dia ingin disewakan hotel, dan dia mengiyakan. Tak lama kemudian mereka sudah di resepsionis meminta kamar. Wanita itu berterima kasih dan menyerahkan kartu kunci, tapi resepsionis satunya tiba-tiba mengenali sesuatu. Udo bilang pada C setelah kamar siap, dia akan pulang. Berterima kasih tapi tidak sengaja memanggilnya kata Udo-san. Dia terdiam bingung. Secepat-cepat menyadari kesalahannya dan mengoreksinya. Memanggilnya kakak Saki saja. Oke, sekarang bingung, kurasa dia baru saja memanggilnya abang sesaat. Sementara itu, para resepsionis saling berbisik. Salah satu dari mereka menepuk bahu Kui Chen dan menyuruhnya memeriksa ponsel. Menatap jagoan kita, dia yakin itu dia. Mereka mulai mengobrol, bila mereka harus melakukan yang terbaik. Udo bertanya apakah kamarnya sudah siap. Resepsionis satunya meminta maaf, bilang semua kamar tunggal sudah dipesan, tapi karena itu kesalahan mereka akan memberikan upgrade gratis. Di saat yang sama, gadis lain terlihat berlari di latar belakang. Semerasa itu aneh, dan Udo bertanya kenapa mereka tidak menagih harga penuh. Wanita itu mengklaim karena kurangnya kamar adalah kesalahan mereka dan mereka bangga akan profesionalisme mereka. Semengedikkan bahu, bilang tidak apa-apa, mereka bisa menunjukkan kamarnya. Sementara itu, di ujung lorong, seorang playboy dengan angkuh memeriksa ponselnya. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan nomor gadis itu dan bahkan meyakinkannya untuk bertemu. Pria itu tahu cara bermain cantik. Di latar belakang, dia melihat Udo-san kita yang terhormat. Kembali ke kamar yang sudah di-upgrade. Seluruh lantai sepertinya milik mereka. Udo dan Se sama-sama bingung, tapi staf hotel meyakinkan segalanya gratis untuk digunakan. Namun saat Se membuka pintu, dia tiba-tiba menjerit. Di dalam ruangan ada alat penyiksaan yang luar biasa, kejam dan meresahkan. Udo menoleh ke staf hotel yang dengan santai bilang jangan khawatir, semuanya sudah disterilkan. Tapi Udo menatapnya dan dengan belak-belakan bilang bukan itu masalahnya. Gadis itu mundur dan pergi sementara dia berdiri bingung. Dia menoleh ke Se dan bilang dia akan pergi, menyuruhnya istirahat. Tapi tunggu, Se memegang lengannya dan bilang ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Sudut kamera tiba-tiba bergeser aneh dan dia mengulanginya. Udo mengangkat alis, bertanya ada apa. Selalu meminta maaf atas caranya menangani situasi dengan adiknya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, dia menyadari masalahnya ada pada gadis-gadis lain itu, dan sebagai guru dia seharusnya menyadarinya lebih awal. Udo nakal kita jelas mengharapkan dia mengatakan sesuatu yang berbeda. Dia bilang dia sudah bicara dengan Yamada, dan dia tidak perlu khawatir. Semuanya sudah selesai dengan Shinji. Tapi sebersikeras ingin tahu di mana Saki tinggal karena ingin meminta maaf secara pribadi. Udo mengedikkan bahu dan bilang baiklah. Beberapa saat kemudian di bawah, dia bertemu Nijima yang menyeringai dan bilang dia akhirnya menemukan kelemahan Udo. Tapi protagonis kita hanya ingin tahu apa yang dilakukan pria ini di sini. Nijima bilang dia melihatnya jalan dengan wanita tertentu. Tapi Udo menepisnya, bilang wanita itu hanya berhubungan dengan adiknya. Lagi pula dia menyewa kamar untuknya dan sudah mau pergi. Nijima menyeringai sop tahu, bilang dia mengerti sekali. Teman di siang hari, kekasih di malam hari, dasar rubah licik. Sebelum Udo menjawab, resepsionis hotel memanggilnya. Dia bertanya kenapa Udo pergi dan apakah dia tidak puas dengan hotelnya. Udo bilang dia memang tidak berencana menginap. Jadi apa masalahnya? Dia ragu-ragu lalu minta maaf, bilang tidak menyangka orang sepenting dia melakukan inspeksi mendadak. Udo mengangkat alis, inspeksi mendadak, apa maksudmu? Dia tampak terkejut, yakin Udo di sini untuk itu. Udo bingung kenapa dia harus melakukan hal seperti itu. Resepsionis menjelaskan dia mengira Udo telah menjadi presiden dan pemegang saham baru hotel tersebut. Dia menerima notifikasi tadi dan berasumsi itulah alasan Udo di sini. Ternyata sistem secara acak memberinya saham di grup Waten yang memiliki hotel itu, dan Udo bahkan tidak menyadarinya. Nijima tertawa terbahak-bahak, bilang Udo ada di level yang berbeda. Aku pernah lihat pria menyewa hotel untuk gadis, tapi belum pernah lihat orang membeli hotel hanya untuk menginap semalam. Udo muak dengan pria ini, dia menyuruh resepsionis memeriksa dokumen Nijima, jika ada yang tidak sempurna, usir saja dia. Resepsionis mengangguk sementara Nijima panik memohon. Jika dia pergi sekarang, suasana yang dia bangun dengan gadis itu akan hancur. Tapi Udo tidak peduli, dia pergi meninggalkan si bodoh itu. Besoknya, jagoan kita makan hidangan nostalgia. Kedengarannya seperti seorang ibu yang menyuruhnya makan enak dan tetap sehat. Ah bukan, ternyata itu ibu temannya yang ada di rumah sakit. Yamaguchi muncul dengan wajah menyesal, meminta sedikit uang lagi dan bersumpah akan mencicilnya. Tapi Udo menolaknya, bilang dia tidak pernah mengharapkan pengembalian. Yamaguchi bisa minta sebanyak yang dia butuh, simpan saja untuk menikahi Yuki-chen dan buat ibunya tenang. Yamaguchi langsung menyuruhnya jangan bicara begitu. Udo bertanya ada apa? Pria malang itu mengaku Yuki menghindarinya, semakin jarang membalas pesan. Udo bertanya apakah dia masih kerja di dealer mobil, dan Yamaguchi mengangguk. Setelah membaca 500 novel web Cina, kita semua tahu apa yang akan terjadi. Dia membawa kawannya belanja mobil untuk membalas dendam. Adegan berikutnya di dealer mobil, seorang gadis bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Itu duo dinamis kita. Yamaguchi bilang jagoan kita ingin melihat-lihat mobil. Gadis itu mengangguk lalu
berkeliling, tapi Yamaguchi melihat memar kecil di lututnya. Dia bertanya apa yang terjadi. Dia ragu, bilang menabrak mobil tapi tidak serius. Yamaguchi mendesak tapi dia bilang jangan khawatir. Lalu dua gadis dealer lainnya muncul. Mereka mengejek Yuki, bilang dia selalu acting drama untuk memeras uang dari pria bodoh. Yamaguchi langsung membungkam mereka, bilang Yuki adalah pacarnya. Dia bertanya apakah mereka rekan kerjanya dan Yuki mengiyakan sambil menghela napas. Lalu Udo menimpali dengan sindiran modern, bilang sepertinya tempat ini bukan dealer mobil tapi klinik operasi plastik karena mereka berdua tampak seperti android dengan semua permakan itu. Kenapa dia menghina mereka? Entahlah, tapi mereka jelas tidak senang. Mereka mencibir, bilang setahu mereka pacar Yuki itu miskin jadi mereka tidak peduli dan menyuruhnya pergi saja. Salah satu dari mereka bahkan menyombongkan biaya operasinya lebih mahal dari gaji bulanan Yamaguchi. Lalu Yuki membalas, jika punya banyak uang, kenapa kalian melimpahkan kecelakaan itu padaku? Salah satu dari mereka mencemooh, bilang Yuki yang salah jadi dia yang harus bayar. Mereka menertawakan penderitaannya, tapi Yuki menjatuhkan bom. Dia mengungkap mereka sengaja menabraknya. Saat itu dia jatuh tersungkur, menjatuhkan semua barangnya dan tampak sangat bodoh. Yamaguchi akhirnya paham, itulah alasan lututnya memar. Dua gadis itu mengabaikannya, menyuruhnya jangan dibesar-besarkan. Tapi Yamaguchi tidak terima, dia menuntut mereka minta maaf. Dia mencengkeram lengan salah satu dari mereka dan memperingatkan, jika tidak minta maaf, kalian bakal kena pukul. Nah, dia tidak bilang begitu, dia hanya tegas menyuruh minta maaf. Saat itulah seseorang muncul, bertanya apa yang terjadi. Itu si pemilik dealer yang bodoh, memperingatkan Yamaguchi karena berani menyentuh wanitanya. Gadis itu tentu saja langsung akting drama, mengklaim lengannya hancur oleh monster ini. Tepat saat itu, Marinian melihat jagoan kita dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Gadis kita tampak terkejut, dia pasti pengikut sang Ratu Streamer. Marinian menjelaskan dia di sini hanya untuk melihat mobil dan bertanya apa yang terjadi. Perdebatan terus memanas sementara pemilik dealer tiba-tiba jadi tertarik. Dia bertanya apakah Udo dan Yamaguchi adalah teman Nona Marinian. Demi menghormatinya, jika Yamaguchi minta maaf, mereka bisa mengakhiri ini. Tapi Udo hanya menatap pria itu dan bertanya apakah dia sudah gila menuntut permintaan maaf darinya. Pemilik dealer menyeringai, bilang Udo baru saja membuang satu-satunya kesempatan menghindari malu. Marinian mendoakannya beruntung tapi memperingatkan jika keadaan memburuk dia tidak akan membantu. Pria itu bingung. Dia menjelaskan dengan tenang jika dia membuat masalah, kontraknya akan dibatalkan. Sekarang pemilik dealer baru memperhatikan siapa sebenarnya bocah di depannya ini, kenapa putri keluarga Inner begitu menghargainya, tapi dua gadis dealer itu mencemooh, bilang tidak mungkin mereka minta maaf pada Yuki. Sekarang pemilik dealer terjepit, entah dia mundur dan tampak lemah atau kehilangan kontrak. Gadis-gadis itu memainkan kartu terkuat mereka. Salah satu bahkan mengeluarkan teknik Venom klasik dan begitu saja si bodoh itu masuk ke dalam jebakan. Dia mencibir bahwa jika ada masalah silakan panggil polisi, tapi dia tidak akan pernah minta maaf. Saat itu, Marinian menyegel nasibnya kalau begitu kontrak resmi dibatalkan. Tapi sebelum dia selesai, Udo meletakkan tangan di bahunya, bilang tidak perlu itu. Marinian berkedip bingung. Udo berbalik lalu keluar begitu saja dari toko. Begitulah cara termudah yang pernah kulihat untuk menyelesaikan masalah. Tidak mungkin cuma itu, pasti ada sesuatu yang terjadi nanti. Di luar, Marinian minta maaf tapi Udo bilang tidak apa-apa. Sama seperti kita, dia tidak percaya betapa lembutnya Udo. Bagaimana kau akan balas dendam? Tapi jagoan kita hanya menyeringai. Bilang aku bukan pembunuh bayaran yang haus dendam. Aku santai saja. Namun Yamaguchi tidak santai. Dia bersumpah akan menemukan cara membuktikan Yuki tidak bersalah. Sementara itu, Udo dengan santai bilang pada Marinian bahwa dialah yang benar-benar baik. Di dalam biler, pemilik dan dua gadis itu tertawa. Salah satu karyawannya menawarkan layanan ekstra sebagai hadiah karena membela mereka. Si bodoh itu mengira dia menang, tapi senyumnya hilang saat memeriksa ponselnya. Tiba-tiba banyak perusahaan membatalkan kontrak dengannya dan bagian terburuknya, banyak mobil yang sudah terjual sehingga sekarang dia harus mengembalikan uang dan menjelaskan kekacauan ini. Memegang kepala karena frustrasi, dia tidak paham apa yang terjadi. Gadis-gadis itu bertanya apakah dia masih mau hadiahnya. Tapi dalam amukannya, dia menendang gadis pertama dan menyebutnya sampah. Sementara itu, Udo sudah menangani segalanya lewat WhatsApp. Bagaimana caranya? Entahlah, mungkin dia punya koneksi di dunia perbankan. Yang kita tahu jagoan kita terlalu kuat dan dia menyuruh Marinian jangan khawatir. Kemudian, di jembatan kota, sebuah mobil mewah melaju. Di dalamnya ada kru kita dan Yuki yang bahagia. Dia bertanya pada Udo apakah dia butuh sopir, tapi jagoan kita menyeringai, bilang ini adalah ujian. Yuki berseri-seri, bilang itu sempurna. Dia yakin Udo tidak akan jadi bos seburuk sebelumnya. Gadisnya Yamaguchi tampak agak aneh. Protagonis, buka matamu lebar-lebar. Namun Yamaguchi masih marah soal pemilik dealer. Dia bergumam ingin cara membalas dendam, tapi Yuki mendiamkannya. Dia bilang itu tidak masalah lagi karena mereka akhirnya bebas. Dia juga menjelaskan bahwa dia telah tetap menjaga jarak karena ia tidak ingin menambah stresnya, mengingat ia sedang menghadapi masalah ibunya saat ini. Yabuchi bersikap sangat lembut, meminta maaf dan berterima kasih karena ia begitu pengertian. Kemudian Udo mengerang, sudah berapa lama kalian berdua bermesraan di depanku? Tiba-tiba ekspresinya berubah, ia menyuruhnya untuk fokus pada jalan karena dia hampir menabrak sesuatu. Ya, dia jelas bukan pengemudi yang hebat. Sesaat kemudian, mereka tiba di depan sebuah perusahaan besar. Di sana, korban pertama dari rencana pria kita sedang menunggu. Dia menghentakkan kakinya, mengatakan bahwa pria itu terlalu lama membalas pesannya. Sekarang dia ingin tahu mengapa dia ada di sini. Udo memperkenalkan Yuki kepada Mayumi. Sepertinya dia akan melemparkan Yuki ke pekerjaan sebagai supir, mungkin berharap bisa membunuh mereka berdua dalam lalu lintas, tetapi
Tetapi Yuki yang sudah mengikuti permainan itu mengumumkan bahwa mobil di depan mereka adalah hadiah baru dari Yanagi. Seketika, Yanagi melemparkan dirinya ke arah Udo, mengatakan bahwa dia memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Kemudian ponsel Udo berdering. Ada masalah dengan Nona Su, rupanya Yamada telah menerobos masuk ke kamar saudara perempuannya. Udo segera mengatakan dia sedang dalam perjalanan. Dia meminta maaf kepada Yanagi tetapi mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani, lalu dia pergi. Yanagi yang melihatnya pergi tersenyum licik, lain kali dia tidak akan lolos. Sementara itu, di universitas, seorang wanita tua mengejar Shinji dengan sapu. Su dengan tenang menjelaskan bahwa dia adalah mahasiswa di sini, tetapi wanita tua itu hanya menjawab, aku tidak peduli. Hanya karena dia mahasiswa, bukan berarti dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Si bodoh yang berlari itu menabrak pria kita dan segera membeku saat dia mendongak. Tanpa ragu, Udo memutar lengannya, menuntut untuk tahu kemana dia pikir dia akan pergi. Shinji panik, mengancam akan menelepon polisi jika lengannya patah, tetapi Udo hanya membungkam mulutnya. Su ragu-ragu, mengatakan mungkin Udo akan melakukannya, tetapi pria kita hanya mengatakan dia punya urusan yang belum selesai dengan orang ini. Jadi Su menjelaskan bahwa dia melihat si bodoh ini di luar sekolah memanjat tangga. Sepertinya dia menuju ke kamar saudara perempuannya, jadi dia memutuskan untuk mengikuti. Tapi ketika dia sampai di lantai atas, dia bertindak mencurigakan. Dia terus mondar-mandir dan mencoba membuka gagang pintu. Saat itulah dia mengirim pesan kepada Udo untuk meminta bantuan. Mengapa dia tidak menelepon polisi saja? Entahlah. Udo melihat dokumen yang dipegang Shinji dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Su mengatakan dokumen itu dari kamar Saki, kamar 207. Namun saat Udo melihat lebih dekat, dia menyadari ini bukan dokumen saudara perempuannya. Ini adalah proyek untuk sumber energi baru dan dia cukup yakin itu bukan milik Saki. Kemudian dia menjatuhkan bom. Kamar saudara perempuannya sebenarnya adalah kamar 209. Mata Su melebar karena terkejut. Dia segera meminta maaf karena menahan Shinji, mengira dia telah membobol kamar Saki. Tapi sekarang Shinji murka. Dia membentak, mengatakan dia punya hak penuh untuk memasuki kamar saudara perempuannya dan dia tidak akan membiarkan hal ini berlalu. Tapi Udo hanya menjatuhkan dokumen itu ke tanah dan bertanya, jadi kau benar-benar berpikir aku tidak akan mengatakan apapun tentang kau yang mencuri barang dari kamar Yamada? Pada saat itu, Shinji tersentak. Benar, nama lengkapnya adalah Yamada Shinji dan saudara perempuannya adalah Yamada Mika. Dia mencuri dari kamar Mika. Shinji mengertakkan gigi, bersikeras bahwa hubungannya dengan saudara perempuannya bukan urusan Udo. Itu sedikit aneh, setidaknya untuk dikatakan. Tetapi sebelum keadaan memanas, seorang petugas polisi tiba. Shinji segera mencoba melaporkan Udo atas penyerangan, tetapi ini bukan polisi sembarangan, itu adalah Wama Akari, seorang wanita tua raksasa. Shinji berterima kasih padanya karena datang dengan cepat, tetapi begitu dia memanggilnya Nyonya, dia memelototinya. Dia tidak senang. Dia mengatakan perlu menyelidiki situasinya terlebih dahulu, tetapi kemudian dia tampak mengenali Udo. Sesaat kemudian, di kantor polisi, Udo duduk merosot di kursi, terlihat muak dengan hidup. Di ruangan itu ada Shinji, Mika, dan petugas Akari. Akari menyuruh semua orang menjelaskan diri mereka sendiri, tetapi Mika menghela napas, mengatakan tidak apa-apa, dia mencabut tuntutannya jadi tidak perlu memperpanjang masalah ini. Dia berdiri dan menyuruh Shinji untuk ikut dengannya, tetapi Shinji menolak. Dia menggerutu, mengatakan dia tidak akan membiarkan Udo lolos begitu saja. Lengan kanannya masih sakit dan dia ingin kompensasi. Mika memutar matanya, berhentilah membuat masalah. Lagi pula, dia sudah memberimu keringanan. Dia menggeledah dokumenmu, kau harus ingat bahwa akulah yang membayar uang sakumu, dan jika kau tidak berperilaku baik, aku akan memotongnya. Sial, Shinji dipermalukan oleh saudara perempuannya sendiri yang membiayainya. Tentu saja, si bodoh itu mencoba berbohong, mengatakan dia hanya ingin membaca dokumen agar bisa membantunya, tetapi Mika tidak membelinya. Dia hanya menyuruhnya berhenti membuat keributan. Lalu dia bertanya apakah lengannya masih sakit dan apakah dia butuh rumah sakit. Shinji segera mulai menggerakkan lengannya, mengatakan dia baik-baik saja sekarang, selama kau tidak memotong uang sakuku, aku tidak akan pernah merasakan sakit. Udo hanya berdiri, meregangkan tubuh, ya, karena sudah selesai, aku akan pergi. Tapi petugas Akari menghentikannya. Dia menyuruhnya untuk tetap di tempat. Bahkan jika Shinji mencabut pengaduan, jika rumah sakit mengonfirmasi adanya cedera, itu masih bisa menjadi kasus kriminal. Dan jika itu terjadi, dia harus menangkapnya. Udo menghela napas, jadi apa vonis dokter? Akari menyeringai, kita lihat saja nanti, bocah. Di luar ruangan, Su panik. Dia tidak pernah membayangkan Udo bisa ditangkap. Tiba-tiba dia menerobos masuk ruangan dan menyatakan, aku akan bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi. Dia bersikeras bahwa Udo hanya membantunya, jadi tidak adil jika dia mendapat masalah. Akari memicingkan mata padanya, dan siapa kau? Sebelum Su bisa menjawab, Udo memotong. Dia menyuruhnya untuk pergi, aku tidak butuh lebih banyak orang yang terlibat dalam masalah ini. Su ragu-ragu, bertanya apakah dia yakin, tetapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah, aku akan kembali ke universitas. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Dia pergi. Udo mencoba menyelinap pergi bersamanya, tetapi Akari memanggilnya kembali sebentar. Sepertinya dia akan memaksanya untuk tinggal, tetapi sebaliknya, dia hanya menyeringai. Jadi, apakah itu tipe wanita yang kau sukai sekarang? Kurasa itu menjelaskan mengapa kau tidak pernah mengirim pesan padaku selama bertahun-tahun. Sekarang Udo benar-benar bingung. Tunggu, apa? Rupanya Akari adalah cinta pertamanya di sekolah dulu. Dia adalah seniornya. Udo segera membentak, mengatakan dialah yang meninggalkannya, kaulah yang meninggalkanku. Akari menyilangkan tangan, menyeringai, begitu? Jadi kau hanya menyukai gadis yang lebih muda sekarang? Aku hanya fase lain bagimu. Ya, oke. Sebelum Udo bisa merespons, seseorang masuk dengan laporan rumah sakit. Akari melihatnya lalu menghela
napas, "Yah, sepertinya kau beruntung. Tidak ada cedera yang ditemukan." Udo mengerang, "Bolehkah aku pulang sekarang?" Akari menyeringai, "Ya, tapi sebelum kau pergi." Dia melepas topinya dan meregangkan tubuh, "Jagaanku baru saja berakhir. Ayo makan sesuatu." Adegan berikutnya di apartemennya, Akari berjongkok untuk mengambil sepasang sepatu. Udo melihat sekeliling dengan bingung. "Tunggu, kupikir kita akan pergi makan. Mengapa kita di sini?" Sesaat sepertinya dia akan mengatakan sesuatu yang gila, tetapi kemudian dia hanya mengangkat bahu. "Aku harus ganti baju dulu. Aku tidak bisa pergi keluar dengan berpakaian seperti polisi." Itu masuk akal. Namun, Udo mulai menyadari bahwa Akari jauh lebih langsung daripada yang diingatnya. Kemudian dia melihat sekeliling dan memperhatikan seluruh apartemennya berantakan. Dia segera tahu apa yang terjadi. Wanita ini benar-benar kelelahan karena pekerjaan. Dia menghela napas dan mengakui dia butuh bantuan untuk membersihkan apartemennya. "Oh tidak, Udo." Namun sebelum dia datang, dia menjatuhkan diri ke tempat tidur dan dengan santai mengingatkannya, "Kau selalu membantuku saat kita masih mahasiswa." Atau mungkin Udo tetap tinggal, sekarang dia sedang membersihkan lantai dan setiap beberapa menit saya bersumpah sesuatu akan terjadi, tetapi kemudian tidak ada. Tiba-tiba dia bertanya padanya berapa banyak pacar yang dia miliki dalam beberapa tahun terakhir. Udo hanya mengangkat bahu, "Hanya satu, aku mempertimbangkan untuk menikahinya." Lalu bam, dia menendangnya. Dia merintih menuntut untuk tahu apa itu tadi. Dia cemberut, berpikir bahwa dia belum berkencan dengan siapapun sejak itu dan sekarang dia cemburu. Udo hanya berkedip padanya, "Kau yang memutuskan hubungan denganku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau." Itu tidak masuk akal. Dia terbata-bata, bergumam bahwa dia tidak pernah ingin putus. Tapi Udo langsung ke intinya, "Lalu mengapa kau menghilang?" Dia bahkan bertanya-tanya tentang dia, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Dia hanya menyeringai dan berkata, "Aku hanya akan memberitahumu jika kau selesai membersihkan kamarku." Jadi Udo menggerutu, tetapi terus mengambil barang-barangnya sampai cekrek. Dia mengambil foto tepat saat dia memegang pakaiannya di tangannya. Dia menjulurkan lidahnya, menyeringai, "Sekarang aku punya bukti kejahatan. Ini bisa memenjarakanmu selama bertahun-tahun." Udo panik, menyuruhnya untuk menghapusnya segera. Jika foto itu tersebar, dia akan tamat. Tapi dia hanya tertawa sambil memutar ponselnya. Tentu saja dia akan memerasnya. Lalu dia menyeringai, "Menurutmu apa yang akan dikatakan saudara perempuanmu jika dia melihat ini?" Udo menghela napas karena kalah. "Baiklah, apa yang kau inginkan?" Dia menyeringai, "Tidak banyak, hanya pergi berbelanja denganku dan datang ke pesta ulang tahun ke-60 ayahku." Udo memijat pelipisnya dan berkata, "Baiklah, jika aku punya waktu, aku akan pergi." Dia bertepuk tangan dengan senang. "Hebat, ayo belanja sekarang." Dia membuka lemarinya dan menyuruhnya untuk memilih pakaian untuknya. Dia penasaran, apakah dia lebih suka gaya imut atau tampilan dewasa? Udo ragu-ragu, tetapi sebelum dia bisa memutuskan, ponselnya berdering, "Itu pekerjaan." Dia mengerang, mengatakan, dia harus pergi. Udo hanya mengangkat bahu, "Sayang sekali, kurasa aku juga pergi." Dia berjalan ke jendela dan tiba-tiba bertanya padanya, "Menurutmu ke arah mana penjahat itu akan lari?" Udo mengangkat alis, itu pertanyaan aneh, tetapi dia menunjuk ke suatu arah, dan kemudian bam, dia tiba-tiba meraih wajahnya dan menciumnya. IQ 1000 tidak bergerak. Dia kemudian menyeringai dan berbisik, "Ngomong-ngomong, penjahatnya ada di sana," lalu berlari keluar pintu. Udo hanya berdiri di sana terpaku. Wanita ini tidak pernah berubah, tapi apapun itu, dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sementara itu, di kantor gedung tinggi, sekelompok investor duduk mengelilingi meja. Mereka semua tertarik pada Udo. Mereka bertanya padanya apa rencana selanjutnya. Udo hanya mengangkat bahu, "Tidak ada yang spesial hari ini." Tapi kemudian entah dari mana, dia menyerang mereka. "Kalian menyebut diri kalian pemilik kota, namun kalian masih belum menemukan satu orang pun yang mencoba membunuhku." Para investor semua bergeser dengan canggung di kursi mereka. Mereka mencoba menjelaskan, "Itu bukan bidang keahlian kami. Kami tahu cara berinvestasi, bukan memburu pembunuh." Saat itulah ekspresi Udo menggelap. "Itulah tepatnya mengapa aku di sini hari ini. Karena tidak ada dari kalian yang mengerti investigasi, aku akan memulai perusahaan investigasi milikku sendiri." "Tunggu, itu sebenarnya masuk akal." Lalu dia menjatuhkan bom, "Aku akan menginvestasikan 10.000 yen ke dalamnya." Para investor terkesiap. Udo menjelaskan, "Jika kalian ingin orang melakukan pekerjaan mereka dengan benar, kalian harus membayar mereka dengan baik." Tiba-tiba para pria tua itu semua duduk tegak. "Oh, perusahaan investigasi? Mudah, kami pasti hebat dalam hal itu." Udo menyeringai, "Baiklah, kasus pertama, investigasi proyek energi baru di negara F dan apa yang terjadi dengan keluarga Yamada dan kakaknya." Sementara itu di hotel, seorang wanita bertanya pada seorang pria apa yang salah. Pria itu terlihat sangat kelelahan dan pusing. "Itu suami gila Nima, dia benar-benar menghancurkannya." Tapi kemudian entah dari mana, dia mengeluarkan tongkat bisbol. "Aku bisa menangani ini sendiri. Kamar ini memiliki beberapa fitur luar biasa, akan sia-sia jika tidak menggunakannya." Pria malang itu mencoba untuk lari tetapi dia tertangkap. "Aku takut mengetahui apa yang terjadi selanjutnya." Sementara itu, ninja yang kau temui ada di resepsionis hotel. Dia bergumam bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke tempat itu, tetapi gadis hotel tersenyum dan berkata, "Aku membawakan musuk." Dia tersentak, menikmatinya dengan senang. "Men, sejak Udo mengambil alih hotel ini menjadi jauh lebih baik." Ternyata Udo sendirilah yang meminta tongkat bisbol dan sup ditambahkan, mungkin untuk mencegah Mika mengeluh tentang hotel setelah dia mengusirnya waktu itu. Catur 3D, kita mungkin akan mengetahuinya nanti. Beralih ke adegan lain, beberapa pria mengirimkan barang misterius ke hotel. Pria berwajah bekas luka memberi perintah. Mika lewat dan mengenalinya, itu salah satu pria dari sebelumnya. Kemudian seorang pria bernama Haruma Fuji menoleh ke staf hotel dan bertanya apa yang terjadi di sini. Staf hotel menjelaskan bahwa seseorang menyewa seluruh lantai atas untuk perayaan ulang tahun khusus.
khusus. Mika segera mengangkat alis, tunggu, apakah ini untuk ulang tahun Yamada Mika? Pria itu mengangguk, ya, benar. Mika menyeringai, kalau begitu ini sempurna. Pekerja hotel terlihat bingung dan bertanya apa maksudnya. Saat itulah Mika menjatuhkan bom kebenaran. Pria yang mengorganisir pesta ini mencoba mencuri saudara perempuan Udo. Pekerja hotel segera panik dan berkata mungkin dia harus membatalkan pesta itu, tetapi Mika menyeringai, tidak, alih-alih membatalkannya, mari kita manfaatkan sepenuhnya. Kemudian, pria berwajah bekas luka akhirnya melihat tempat yang didekorasi dengan penuh dan terkesan. Dia bahkan menawarkan uang tambahan untuk staf, berterima kasih kepada mereka atas pekerjaan yang hebat. Tetapi pekerja hotel menolak, yang paling penting adalah ulang tahun seseorang yang istimewa seperti Yamada sempurna. Pria berwajah bekas luka menyeringai, berpikir staf hotel akhirnya menyadari betapa pentingnya dirinya. Sedikit yang dia tahu, Mika dan yang lainnya sudah merencanakan di dekatnya. Sementara itu, pria berwajah bekas luka menelepon Udo dan mengundangnya ke hotel, mengatakan dia harus menonton kembang api dari Hotel Orson. Tapi Udo, benar-benar kelelahan, hanya menyuruh pria itu menangani omong kosongnya sendiri. Sampai Mika menggodanya, kau akan ingin melihat ini. Percayalah, kau tidak bisa melewatkannya. Udo menghela napas, baiklah, aku akan memeriksanya. Adegan beralih. Teman Mika bertanya mengapa Shinji memanggilnya ke sana. Shinji menyeringai bertanya, apakah kau lupa hari apa besok? Sebelum dia bisa merespons, kembang api meledak di langit, tetapi di tengah tampilan itu ada angka-angka aneh 12 hingga 2159. Mika bingung. Seluruh penonton hotel kagum. Kemudian Shinji menjelaskan, begitu jam menunjukkan tengah malam, ini akan menjadi ulang tahunmu. Kau lahir tepat pada tanggal 22 Desember pukul 12 menit 22 detik. Saat tanggal berubah, kau akan bertambah tua. Mika tersenyum, berterima kasih padanya, mengatakan dia tidak harus pergi sejauh itu. Tetapi Shinji hanya mengangkat bahu. Jangan salah paham. Aku tidak seromantis itu. Tunggu dulu, lebih baik tidak romantis, dia saudara perempuannya. Kemudian Shinji menyeringai, sebenarnya, tidak satupun dari ini idemu. Tepat saat itu, pria berwajah bekas luka muncul di bawah sambil memegang karangan bunga. Bajingan ini mencoba mencuri saudara perempuan Udo. Shinji dengan santai memberitahunya, setelah pertunjukan kembang api drum berakhir, masuklah dengan karangan bunga. Fuji yang menonton dari samping berkata bahwa jika rencananya berhasil, pria berwajah bekas luka akan mendapatkan hadiah besar. Fuji kemudian bertanya berapa biaya hotel untuk semua ini sambil memegang karangan bunga. Pria berwajah bekas luka berkata, jangan khawatir tentang itu, mereka bilang mereka menagihku lebih sedikit untuk acara ini. Fuji mengabaikannya, tidak masalah, barang-barang ini murah. Yang paling penting adalah mendapatkan gadis itu. Pria berwajah bekas luka mengertakkan gigi, kesal. Bajingan Fuji ini selalu berpura-pura bangkrut tetapi terus-menerus memamerkan kekayaannya. Sementara itu, Mika bertanya pada Shinji siapa yang merencanakan semua ini. Shinji menyeringai, mereka datang sekarang. Tepat pada waktunya, Fuji melangkah maju, selamat ulang tahun, Mika. Mika terpana melihatnya di sana. Fuji menyeringai mengatakan dia akan segera mengerti. Kemudian staf hotel tiba-tiba mengumumkan sesuatu, drone mengubah pesan. Cahaya di langit bergeser, sekarang terbaca, selamat ulang tahun Mika dari Haji A. Haruma Fuji. Shinji, si jenius, memicingkan mata, tunggu, HA, mungkinkah itu Haruma Fuji? Tidak. Asteris Shinji. Tetapi kemudian H berubah, itu berubah menjadi Udo Matsushima. Mata Mika melebar, apakah itu Udo? Tiba-tiba staf hotel mulai meminta maaf, kami tidak ingat dibayar untuk bagian acara ini. Pria berwajah bekas luka segera menyadari, mereka telah ditipu. Saat semua orang bingung, Mika muncul dan tepat saat itu Udo masuk, terlihat benar-benar tidak tertarik. Dia bertanya, baiklah, kenapa kau menyeretku ke sini? Mika menyeringai, men, sangat berharga menginap di hotel wanita gila itu untuk ini. Kemudian dia menunjuk ke Udo, si Aroy sangat bersemangat untuk merencanakan ulang tahun Mika sampai dia benar-benar kelelahan. Fuji yang marah menyadari bahwa dia dikerjai lagi. Mika benar-benar bingung, hampir tidak bisa mempercayainya. Udo telah melakukan sejauh ini hanya untuknya. Sementara itu, pria berwajah bekas luka membentak staf hotel, kalian akan dihukum karena omong kosong ini. Tetapi pria hotel dengan tenang menjawab, sebenarnya kaulah yang salah, karena Udo adalah bos kami. Fuji yang bingung mencibir, apa? Seperti dia kepala keamanan atau sesuatu? Kemudian pria hotel menyeringai, tidak, dia adalah pemegang saham terbesar kami, atau lebih tepatnya CEO kami. Wajah Fuji menjadi pucat. Udo masih bertanya-tanya, di mana? Like pada video ini, itu membantu Mamoru membuat konten yang lebih menarik untuk pemirsanya. Aktifkan bel kecil yang nakal itu, dan saya pamit.